Oh, Tuan. Jangan remehkan batu ini. Ini peninggalan Tuan Ma. Nilainya tak ternilai. Ah, sudahlah. Hanya batu jelek mau tipu duit? Hei, kok kamu bicara gitu sih? Jangan beli. Pergi. Batu jelek. Hei, kalian berdua, jangan berantem dulu. Ada peraturan di pasar ini. Jangan berisik. Ganggu pedagang lain. Hei, Tuan. Kalau ada apa-apa, bicara baik-baik saja. Bos jual batu sebagai harta. Bukankah ini menipu orang? Terserah, kamu mau beli atau tidak. Kembalikan batuku. Ini batu jeleknya, aku kembalikan. Aku ada di mana sih? Hai keturunan, aku Tuan Ma, Raja Bermata Tiga. Batu suci datang menjalin ikatan. Kau dapatku, kita beruntung bertemu. Aku beri kamu cahaya 3 mata. Bisa melihat menembus segala benda. Astaga. Aku dapat mata ketiga Dewa Kuda. Bukan cuma bisa melihat tembus pandang. Bahkan bisa melihat harga semua barang. Apakah aku tidak sedang bermimpi? Aku akan kaya lewat mata dewa. Hei bocah, kamu mau pura kecelakaan ya? Cepat pergi, jangan ganggu. Saya berdagang. Bos, aku bukan penipu. Aku mau beli barang antikmu. Berapa harga tempat pena ini? Pena ini aku beli. Satpam kecil ini kelihatan bodoh. Kalau gitu saya tidak sungkan lagi. Hei, tempat pena ini loh adalah barang antik dari dinasti Qing. Kamu cocok dengan tempat pena ini. Ini 2000, ya mahal banget ya. Bos, murahin dong. Di saku saya cuma 200 yuan. Kalau kamu mau jual, saya beli deh. Kalau kamu tidak mau, saya lihat lapak lain deh. Hei. Sudahlah. 200 ya, 200 aja. Anggap aja kita berteman sekarang. Ini kamu pegang baik-baik ya. Selanjutnya saya pergi ke Gujinzai. Jual tempat pena motif biru ini. Lihat berapa untungnya ya. Bos, saya pergi duluan ya. Hati-hati di jalan ya. Kawan, kalian terima barang antik di sini. Kamu seorang satpam, punya barang antik. Toko Gujinzai kalian yang sebesar ini. Begitu ya, menilai orang dari penampilan. Hei bocah, jaga bicaramu. Kami di Gujinzai layani para ahli koleksi. Jika tidak ada barangmu untuk dijual, kamu bisa pergi sekarang. Aku, Xiao Chen, apa yang terjadi? Kenapa kamu berantem dengan pelanggan? Pak Su, Anda akhirnya datang. Ini dia, satpam kecil itu. Jual barang antik. Menurutku dia jelas-jelas datang untuk menipu. Ini kemungkinan barang palsu mau menipu. Diam kamu. Buka toko dan berbisnis. Harus menerima semua tamu yang datang. Membangun hubungan baik dengan semua orang. Kamu menilai orang dari penampilan. Mengejeknya. Kuil kecilku ini tidak sanggup menampung. Patung Buddha besar sepertimu. Cepat minta maaf kepada tamu ini. Kalau tidak, minggat saja. Tapi Pak Su, Aku tak mau ulangi ucapanku lagi. maaf Pak. Tadi bicara saya terlalu kasar. Maaf, saya salah bicara padamu. Ayo bantu pindahkan barang antik. Hati-hati ya. Jangan sampai terbentur. Ya, itu Direktur Su. Maaf ya Pak. Saya tidak mengelola dengan ketat. Staf toko akan saya tegaskan. Saya benar-benar minta maaf. Oh ya, Pak. Mau jual barang antik ya? Bisa tunjukkan pada saya? Baik. Pak, kalem biru ini warnanya stabil. Gambarnya dibuat dengan sangat lancar. Badan porselennya sangat halus. Ini barang istana zaman Qianlong. Pak, bolehkah saya bertanya dengan lancang? Dari mana asalmu guci keramik ini? Aku dapatkannya di jalan barang antik. Anda temukan barang hebat di barang antik. Kemampuan mengenali barang Anda sangat hebat. Begini saja, tempat pena ini asli. Saya kasih kamu 100.000. Setuju? Pemilik toko, Gujinzai, benar-benar paham barang. Ini sama pemberian Mawang Ye. Harga yang saya berikan persis sama. Bos kasih harga cepet banget. Aku jualkan guci keramik ini padamu. Oke, aku transfer sekarang juga. Baik. Terima kasih banyak ya, bos. Bos, batu itu juga barang toko ya? Oh, batu yang itu ya? Ini barang temanku. Katanya batu mentah dari perbatasan Myanmar. Tapi tampilan luarnya jelek banget. Beberapa ahli bilang peluangnya sangat kecil. Jadi dibiarkan di situ terus. Ada apa Pak Ye? Kamu juga tertarik dengan batu giok? Iya, cuma penasaran aja. Bosu, batu ini
Mau dijual berapa? Kalau harganya tidak mahal, saya mau coba keberuntungan. Karena Pak Y sudah bicara begitu. Batu ini sebenarnya tidak ada harganya. Saya kasih aja ke Anda. Anggap saja kita berteman. Tidak boleh begitu. Jual beli, tetap jual beli dong. Gimana kalau gini? Aku dapat 100.000 darimu. Untuk batu ini saya bayar 1.000. Anggap saja saya beli keberuntungan. Baiklah kalau begitu Pak Y. Mau dibuka sekarang? Iya, buka aja. Naik harganya, naik banget. Bossu, lihat transparansi batu ini. Warnanya juga. Harganya paling tidak 300,400 ribu loh. 300 hingga 400 ribu. Aku kira dia cuma beruntung. Sekarang ternyata jauh lebih dari itu. Tuan Y, kamu sangat menyembunyikan kemampuanmu. Ketajaman penilaianmu ini, saya sungguh sangat kagum padamu. Itu juga karena keberuntungan. Semua ini cuma keberuntungan. Batu giok ini. Tuan Su, apakah toko Anda berminat membelinya? Boleh, kita ikuti harga pasar saja. Apakah menurutmu oke? Ya, wajar. Baik, kita ikuti kata Tuan Su. Oke, saya transfer uang ke kamu. Baiklah, Kalau gitu saya pamit dulu. Tuan Y, tunggu sebentar. Ah? Sejujurnya, saya ada permintaan yang agak merepotkan. Mungkin hanya kamu yang bisa membantu. Tenang, aku bayar 2 kali harga pasar. Bossu, silakan bicara apa saja. Kalau saya bisa membantu, saya pasti berusaha sekuat tenaga. Begini, ada pertemuan kecil batu judi malam ini. Saya ingin minta tolong Tuan Y untuk melihat sesuatu. Tapi Nona Su ketat di kota Haicheng. Perjudian ilegal. Kalau sampai ketahuan, kamu pasti masuk penjara. Tuan Y sangat waspada. Itu hal yang bagus. Tapi tenang saja, batu judi ini terdaftar secara legal dan sangat tertutup. Tidak banyak orang yang tahu, asalkan Anda datang apakah dapat barang bagus atau tidak. Aku memberimu 200.000 bayaran. Aku pernah dengar pemilik Gujinjai sebelumnya benar-benar punya kemampuan yang tidak biasa. 200.000 ini harus diambil. Sudahlah, saya coba peruntungan ini. Baik, Nona Su. Waduh. Nona Su, apa yang kamu butuhkan dari saya? Tuan Y dapat giok hijau. Ini untuk dihadiahkan ke orang lain. Baiklah, saya coba saja. Aku juga tak bisa jamin berhasil. Iya, aduh. Nona Su, beberapa kali taruhan batu giok, kamu kalah banyak uang dariku loh. Kamu datang untuk memberiku uang? Tuan Zhao, kau kalah. Aku undang ahli batu judi. Dengan kehadirannya. Pemenang malam ini cuma saya. Nona Su, kamu benar-benar terburu-buru mencari pertolongan sekarang. Anak muda tidak berpengalaman ini. Apa itu batu judi? Kalau dia dapat barang bagus buatmu, aku kalah. Semuanya kepadamu tidak masalah. Baiklah, cuma takutnya... Kamu tidak berani bertaruh. Saya Zhao Kui sudah bertahun di industri antik Haicheng. Uang sebanyak ini masih sanggup saya keluarkan. Lihatlah kemampuanmu. Semua orang tahu, pemeriksaan batu giok di Haicheng ketat. Untuk berjaga-jaga. Waktu tebak batu hanya setengah jam. Begitu waktunya tiba, entah bisa atau tidak keluar hijau. Semua kegiatan akan diakhiri. Tentu, siapa yang jual barang bagus? Saya beli kembali dengan harga tinggi. Ayo semua, pilih batu mentah sepuasnya. Tuan Y, selanjutnya serahkan padamu. Jika Anda bisa menang, selain uang lelah 200.000 ini, Zhao Kui, kembalikan 5 juta padaku. Saya beri Anda tambahan 1 juta. Nona Su, Anda tenang saja. Wah, nggak nyangka ketemu segampang ini. Nanti kalau punya kemampuan ini, aku kaya dari batu giok saja. Nona Su, saya sudah pilih batu mentah. Tuan Y, batu ini terlihat bagus. Sangat biasa saja. Apakah ada stoknya? Nona Su, Anda tidak perlu khawatir. Batu ini bisa menghasilkan jade terbaik. Benarkah? Oke. Cih, bocah. Kamu ambil sembarang sampah, dapat barang bagus ya? Kau pikir kau ahli batu giok? Tuan Zhao kan? Jangan ingkari janji pada bossu. Potong saja. Pemilik tempat judi. Dia selalu menepati janji. Astaga, pemuda ini biasa saja. Dia dapat giok. Orang tua sulit melakukannya. Bagaimana anak ini bisa melakukannya? Apakah matanya super tajam? Tak sangka Tuan Y ahli judi batu. Aku mengajaknya datang. Benar-benar keputusan yang tepat. Tuan Zhao, apakah batu hijau kerajaan ini berkualitas tinggi? 5 juta milikku. Sekarang harus dikembalikan kepadaku kan? Su Qingwan, lupakan saja kamu. Aku kalah, aku akan menepati janjiku. Atau
Tuan Ye dapat uang dan barang. Tempat ini tidak cocok untuk berlama-lama. Ayo kita cepat pergi. Baik. Pergi. Terima kasih, Tuan Ye, malam ini. Bantu aku dapat giok bagus ini. Bahkan membantuku memenangkan kembali 5 juta. Aku kirim 1,2 juta kemenanganmu sekarang. Hei, lewat judi batu giok, menang lebih dari 1 juta. Dulu mustahil seumur hidup. Aku cari kesempatan batu judi lagi. Hasilkan lebih banyak. Nona Su, kamu tahu tempat lain di Haicheng yang bisa untuk judi batu giok? Sebaiknya yang lebih aman. Hati-hati dengan batu judi di Haicheng. Kalau ingin aman, bermain judi batu giok secara terang-terangan. Cuma ada satu tempat, Makau. Makau. Benar. Makau pusat judi batu giok Asia. Di sana semua sesuai aturan hukum. Ini soal kekuatan dan detak jantung. Aku yakin kemampuanmu bakal bersinar di Makau. Aku akan ke Macau. Kalau kamu mau, kamu bisa ikut bersamaku. Aku pasti akan menjaga keamananmu. Nona Su, apakah kamu ada masalah? Ya, keluargaku sudah lama berbisnis batu giok. Aset kami ada di seluruh negeri. Siapa tahu diserang grup Macau. Ayahku dijebak judi batu giok dan kehilangan banyak harta keluarga. Grup akan bertemu. Keluarga Su mengadakan pertemuan batu judi. Ini kesempatan terakhir kita. Kalau kalah lagi, keluarga Su tamat. Tuan Ye, saya percaya kemampuanmu. Jika bisa bantu keluargaku bangkit, saya berikan 10 juta sebagai imbalan. Nona Su, saya tidak seperti yang Anda bayangkan. Begitu mampu. Tuan Ye, aku percaya penilaianku. Kamu bersinar. Ada batu giok. Saya yakin Anda pasti bisa menyelamatkan keluarga Su kami dari penderitaan hebat. Ingin untung dari judi batu giok, harus pergi ke Makau. Kalau ikut Nona Su, aku asing di sini. Keamanan pun terjamin. Lagi ada imbalan 10 juta. Budi besar dari keluarga Su. Kesempatan ini tidak akan merugikan. Langsung kerjakan saja. Baik, saya ikuti semua perintah. Nona Su, atur jadwal perjalanan. Sekarang saya suruh urus izin Makau. Kita berangkat 3 hari lagi. Hei, Qing. Hei, kalian akhirnya sampai. Papa, kamu gak menunggu lama kan? Tidak apa-apa, tidak terburu-buru. Ini Master Ye Feng yang ahli batu giok. Iya, benar. Papa, halo Guru Ye. Guru Ye, aku sudah siapkan jamuan di hotel untuk menyambut kedatanganmu. Iya, Qing, kamu ini main-main ya. Pemuda-muda yang belum berpengalaman begini, bagaimana dia bisa ahli batu giok? Apalagi kita sudah kalah 30 toko. Hanya tersisa 30% aset keluarga kita. Kita kalah lagi besok malam. Keluarga Su, kita akan hancur total. Papa, kamu tidak percaya orang asing. Anakmu, kamu masih nggak percaya ya? Kemampuan Guru Ye menilai barang antik. Aku lihat kemampuan batu judi itu. Memang sangat hebat. Dan penglihatannya ini benar-benar sangat cerdik. Aduh, Qing, kamu tidak tahu Ujing undang Tuan Gong. Dia punya catatan mengerikan 3.650 kali tak gagal. Aku khawatir Ye Feng bukan tandingan Tuan Gong. Ayah, tenang saja. Penilaianku terhadap orang tidak akan salah. Master Ye pasti akan membantu keluarga Su kita bangkit dari keterpurukan. Yah, semoga saja begitu. Hei ayah, jangan cemberut terus. Setelah lihat kemampuan Master Ye, kamu akan percaya keputusan putriku bijak. Kalau begitu, ayo pergi, Qing. Kita pergi makan dulu. Kamu pasti lapar, kan? Terima kasih, Master. Ayo pergi. Master Ye, semua hidangan ini adalah hidangan khas Makau. Silakan coba rasakan. Apakah kamu terbiasa makannya? Aku tidak pilih-pilih makanan sama sekali. Aku terbiasa dengan semua jenis makanan. Bagus kalau begitu, Master Ye. Begini, sebenarnya krisis keluarga Su kami. Qing sudah memberitahumu sedikit ya. Acara perjudian batu giok besok malam. Ini soal hidup matiku keluarga Su. Lawan terbesar dan paling berbahaya kami. He Changyuan dari grup House Pembunuh. Kali ini untuk melawan aku. Datangkan ahli batu giok Makau. Kita tak boleh kalah. Guru Ye, yang aku katakan tadi, apakah kamu mengerti? Maksud yang Bapak Su sampaikan, aku semua mengerti. Karena Nona Su sudah percaya pada aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Aduh, sewa ahli judi. Tidak memberitahuku sama sekali. Aku juga mau menjamu kamu dong. Hei Changyuan, apa yang kamu lakukan di sini? Kami tidak menyambutmu di sini. Hei, silakan keluar, Kakak Su. Lihat deh. Kenapa kamu begitu emosi? Aku datang untuk mencari Guru Ye. Bukan untuk mencarimu. Kenapa harus marah begitu? Mencari Guru Ye. Hei Changyuan, kamu tahu Ye Masterku undang khusus? Hei, itu tidak penting. Guru Ye, aku tahu tujuanmu datang ke Makau hanya demi uang dan masa depan. Asalkan kamu tidak bantu keluarga Su, aku, He Changyuan, akan memberimu 20 juta. Aku jamin hidupmu nyaman seumur hidup. Gimana? Jangan buru-buru jawab. Bisa pikirkan baik-baik dulu ya. Hahaha, 20 juta memang sangat menggoda. Tapi He Changyuan bukan orang baik. Nanti dia akan dibuang setelah selesai dan mau ambil nyawaku. Aku sendirian tidak punya kekuatan apa-apa. Bukankah aku bisa diapa-apain seenaknya? Aku tidak boleh tertipu trik ini.
Tuan He ya. Walaupun syaratmu sangat menggoda. Tapi aku janji pada keluarga Su. Bantu mereka menang. Aku tidak akan ingkar janji. Silakan pulang saja. Bocah, kamu yakin mau melawan aku? Jangan pikir kau ahli batu giok. Sombong begitu. Ini adalah Makau. Kamu baru datang ke sini, hilangkan nyawa demi keuntungan kecil. Itu tindakan yang sangat bodoh. Aku sarankan kau bijak bertindak. Jangan keras kepala tidak mau sadar. Nanti kamu tidak tahu bagaimana mati. He Changyuan, kamu berani mengancam di depan mataku. Ahli tebak batu giok keluarga Su. Kamu gak peduli sama aku ya? Su Qinghe, aku biarkan kamu sombong sebentar lagi. Setelah malam esok, keluarga Su kamu akan lenyap. Jangan kamu kira pasti menang. Pokoknya, aku sewa yang belum pernah kalah 3.000 kali. Tidak peduli bagaimana kamu berjuang, semua itu sia-sia saja. Ayo pergi. He Changyuan ini benar-benar menyebalkan. Ingin bayar mahal buat pergi? Bahkan sengaja datang untuk menghina kita. Tuan Ye, aku tidak bisa menahan amarah pahit ini. Tunggu acara batu giok malam esok. Tolong kamu harus menang. Boleh ya? Nona Su, karena aku sudah berjanji pada kalian, aku tidak akan biarkan mereka menang. Tuan Ye, terima kasih banyak ya. Hei Nona Su, jangan terlalu sopan begitu. Cepat makan, masakannya sudah hampir dingin. Iya, makan. Ahli batu giok sehebat apapun, lebih baik dari hadiah Raja Kuda kepadaku ini, esok tinggal tunggu kekalahanmu saja. Sudah lama saya mendengar nama baikmu. Acara judi batu malam ini. Keluarga Su mengandalkanmu untuk bangkit. Nona Su, tenang saja. Judi batu permata kali ini, aku kembalikan semua milik keluargamu. Iya, terima kasih. Iya, bocah. Acara judi mulai. Aku beri kau satu kesempatan lagi. Tinggalkan keluarga Su. Jadi orang kepercayaanku, He Changyuan. Aku jamin kamu sukses di Makau. Menikmati segala kemewahan. Menjadi orang yang dihormati seumur hidup. Hei, Changyuan, jebak kami. Sekarang kamu terus ambil orangku lagi. Kamu terlalu keterlaluan. He Changyuan, simpan saja semua kepalsuanmu itu. Acara judi batu permata malam ini adalah hari kebangkitan keluarga Su kami. Aku kasih tahu kamu, malam ini aku ambil semua yang hilang. Baiklah. Kalau begitu aku mau lihat bagaimana bocah ini membuatku kalah. Membuat kalian kalah itu sangat mudah. Bahkan kamu bawa hantu tua. Kalian juga tidak menang, bocah kecil. Bulu saja belum tumbuh. Lengkap. Nggak nyangka bicaramu sombong banget ya. Hei, berani menghina aku? Kamu pikir kamu ahli batu giok? Kamu jadi sombong sekarang? Terserah kamu mau pikir apa. Aku juga tidak peduli. Karena aku nggak peduli kamu. Siapa anak ini sih? Sombong banget. Dia jelas meremehkan mata hantu. Benarkah dia tidak tahu? Keahlian batu giokku tak ada tandingannya. Berani lawan Gong Lao, benar-benar anak kurang ajar. Iya, banget. Benar juga. Siapa orang aneh itu? Tindakan bodoh ini lucu sekali. Anak muda, sepertinya kamu pertama kali ke Makau. Kamu tidak kenal nama besar aku. Aku bisa memaafkanmu, tapi aku sarankan kamu rendah profil. Kalau tidak, kamu tak bisa bergerak di Makau. Aku sama sekali tidak peduli. Kalian waspadalah kalah judi batu nanti. Wajah tuamu pasti akan terkulai nanti. Kamu anak ini. Bagus, sangat bagus. Nanti saat taruhan batu giok, aku akan buatmu kalah di depanku. Anak muda, sombongnya bukan main. Sepertinya kamu tak tahu reputasi Gong Lao di Makau. Jangan bermimpi. Kamu bisa kalahkan Gong Lao malam ini. Ahli Ye ya. Kamu ngomong baliknya sangat bagus. Lihat muka mereka yang kalah. Pedagang itu melihat Feng sangat percaya diri. Dia yakin menang malam ini. Keluarga Su belum dapat ahli judi. Hanya bisa berharap pada Ye Feng. Ahli Ye, kamu tidak perlu hiraukan. Ancaman He Changyuan itu. Keluarga Su bukan top. Tapi kalau He Changyuan mau menyakitimu, dia masih harus agak takut. Kamu datang bantu keluarga Su, kan? Aku pasti lindungi kamu. Terima kasih Tuan Su atas bantuannya. Kepadaku sepenuhnya. Itu semua mudah diucapkan. Semoga malam ini, jangan biarkan dia menang. Tenang saja. Sialan. Bocah muda dari Tiongkok daratan. Berani sekali mengabaikan begitu saja. Tuan Gong yang aku undang. Tuan Gong. 3 putaran judi batu selanjutnya. Aku buat mereka kalah semua. Kalau tidak, dendam di hatiku tidak akan hilang. Tuan He di dunia judi batu. Siapa yang ingin aku buat kalah? Dia tak punya peluang menang.
Su Qinghe undang bocah dari daratan kali ini. Menurutku dia cuma pandai bicara doang. Berani menantang master perjudian batu giok sepertiku. Dia pasti kalah tanpa keraguan. Baguslah. Tuan Gong, asalkan Anda bisa menang. Aset keluarga Su, aku akan memberimu 30%. Tidak, 50%. Baik, terima kasih banyak Tuan He. Kakek Jiang, kenapa kakek datang? Ini acara batu giok super penting. Bagaimana aku bisa tidak datang? Apalagi si tua He Changyuan itu selalu target keluarga Su kalian. Kedatanganku cukup untuk menekan dia sedikit. Jangan sampai dia main tipu ya. Paman Jiang, makasih udah bantu aku. Acara perjudian batu giok malam ini. Ching mengundang Master Batu Judi Ye Feng. Master Ye terlihat muda dan berbakat. Kamu ahli batu judi ya? Kamu bisa datang membantu keluarga Su. Aku terima kasih atas Ching He. Oh ya, Master Ye, izinkan aku memperkenalkan. Ini Raja Judi Macau, Jiang Jintian, kakek Jiang. Halo, Pak Xiao. Saya teman Nona Su. Acara judi batu giok hari ini. Aku pasti bikin He Changyuan kalah. Baguslah. Kalau begitu, aku serahkan semuanya padamu. Para tamu undangan, silakan duduk di tempat masing-masing. Acara judi batu giok segera dimulai. Adu batu giok. Total ada 2 babak. Babak pertama, kedua pihak pilih batu mentah bareng-bareng. Siapa yang pertama temukan barang paling berharga? Dialah pemenangnya. Aku dengar belum lama ini, Su Qinghe bertaruh batu giok. Kalah, kehilangan 30 toko saya. Benar, mereka sewa ahli batu judi. Dia terlalu muda, tidak bisa menang. Lagi pula yang diundang He Changyuan, Guru Gong. Benar, Pak Gong mitos tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Direktur Su, Direktur He. Kirim ahli kalian ke panggung. Su Qinghe, di Macau soal judi batu giok. Tak ada yang lawan Gong Lao. Menurutku, babak pertama ini tidak perlu dipertandingkan sama sekali. Kalian pasti kalah. He Changyuan belum mulai berjudi. Omong besar nggak ada dasar, ya? Apa serunya? Kalau begitu, Tuan He percaya diri. Berani nggak kalian naikkan taruhan ini? Oh, lumayan seru nih. Caranya mainnya gimana? Karena kita udah main judi batu, mending main yang lebih menantang. Main kecil-kecilan nggak seru banget. Begini, kita tutup mata pakai kain. Pilih secara buta. Siapa yang pilih batu paling berharga? Dialah pemenangnya. Yang kalah harus kasih ke lawan. Sepertiga dari seluruh harta bendanya. Gimana? Kain tutup mata itu bukan apa-apa. Cahaya 3 mata Mawang Ye bahkan bisa menembus batu setebal apapun. Lawan aku? Kamu pasti kalah. Anak ini sombong banget. Babak pertama aja udah sebesar ini. Kita tutup mata pilih batu mentah. Kamu pikir kamu sangat pintar? Dia terlalu lancang. Apakah dia tidak tahu? Siapa? Babak pertama harus main aman aja. Hati-hati menang peluang. Perjudian yang bunuh diri ini benar-benar cari mati saja. Anak ini sudah tidak bisa diselamatkan. Ini semua untuk He Changyuan. Anak muda, kamu mau main? Aku He Changyuan siap bertahan sampai akhir. Hanya, apakah Su Qinghe berani taruhkan 1,3 hartanya padamu? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi sekarang tak ada cara lain. Aku hanya percaya pada Tuan Ye. Dan Mas Ye berani bertaruh. Itu menunjukkan dia sangat percaya diri. Seharusnya tidak ada masalah. Ayah, kita tak punya jalan keluar. Sekarang percayalah pada Master Ye. Dia peluang kita. Tidak peduli menang atau kalah. Sekarang kita harus bertarung habis-habisan. Semoga Master Ye memang orang sakti. Tolong selamatkan keluarga Su kita. Kenapa tidak berani? Master Ye bahkan kalau mata tertutup tetap bisa mengalahkan kalian semua. Benarkah? Su Qinghe, kalau begitu, maka aku terima taruhan ini. Tidak butuh waktu beberapa menit lagi. Sepertiga harta keluarga Su kamu sudah jadi milikku. WK. Master Ye, saya titipkan kehormatan keluarga Su padamu. Tenang saja, Tuan Su. Apa yang kalian hilangkan sebelumnya? Aku akan ambil semuanya kembali. Terima kasih atas jasa kalian ya. Lihat batu mentah, mata ditutup. Kamu yakin bisa? Bocah ini. Berani juga dia mainnya. Ronde pertama. Main besar banget. Pikirnya cuma tutup mata. Aku tak temukan batu mentah. Aku ini penerus ketiga mata hantu. Gelar ini bukan omong kosong belaka. Karena kamu mau main. Aku akan temani kamu sampai akhir. Tenang, Tuan He. Mengalahkan bocah, So Tao, ini sangat mudah. Bagus kalau begitu. Selanjutnya, sesuai permintaan kalian saat kedua pihak pilih batu mentah, semua akan menggunakan kain untuk menutup kedua mata kalian. Bocah, kamu pikir lakukan hal aneh ya? Kamu bisa menang dengan mata tertutup? Ini benar-benar seperti semut menentang gajah. Tidak tahu batas kemampuan diri. Apakah aku terlalu sombong? Kamu akan tahu sebentar lagi. Sekarang, kalian berdua bisa tutup mata. Silakan pilih batu mentah giok. Apa masalahnya kalau mata ditutup? Mata dewa melihat semua nasib.
Yang menembus hanyalah penampilan luar permukaan. Aku judi batu giok demi takdir. Aduh, ini terlalu sulit banget sih. Yang ini susah dipilih. Ini dipilih sambil tutup mata. Pasti susah banget deh. Ye Mingzu, kamu sia-sia tua. Sekalipun pengalamanmu sudah sangat matang. Hari ini kamu pasti kalah. Mata dewa milikku. Cahaya ini punya cacat di dalamnya. Kenapa bisa begini? Ada retakan tersembunyi? Tamat sudah. Kalau dibuka seperti ini, tidak menang. Jadi bahan tertawalah. Tuan Maye. Bercandamu ini terlalu berlebihan loh. Ini perbaikan yang Tuan Maye berikan. Mata dewaku bisa lihat semua benda jelas. Bahkan bisa memperbaiki cacat. Mengubah yang rusak jadi utuh. Langit membantuku. Bukan hanya dewa yang membantuku. Pembawa acara, aku sudah memilih. Anak ini menemukan batu berharga terlalu cepat. Kalian lihat batu mentah di tangannya. Apa itu benda sih? Sama sekali tak ada warna hijau. Dia pasti kalah di ronde ini. Betul, burung menonjol tertembak duluan. Kira menang karena buat keributan. Dia sok keren di depan kita. Gak ada kemampuan, malah sok jago. Selanjutnya kamu buka mata lebar-lebar ya. Lihat baik-baik. Aku dapat giok Imperial Green yang sangat berharga. Anak ini kira kau yang terkuat. Sekarang kamu bahkan bukan level perunggu. Paling-paling cuma level besi hitam doang. Saya juga sudah pilih pembawa acara. Tolong tukang potong ini ya. Master Ye jangan sampai kalah ya. Kalau tidak, keluarga Su kita hancur. Ching He, tenang aja. Menurutku Master Ye ini kelihatannya sangat yakin banget. Mungkin aja dia beneran bisa menang. Jiang dan Ye diundang. Kemampuannya dalam judi batu giok aku belum pernah lihat sendiri. Ngomong gak tegang itu bohong. Lagi pula, judi batu giok ini menentukan hidup dan mati keluarga Su kita. Ayah, aku nggak salah menilai orang. Dia pasti akan memberi kita kejutan. Kita tunggu saja hasil potongannya. Aduh, gimana nih? Keluar warna hijau gioknya. Wah, ini giok Imperial Green beneran. Kau sangat jeli. Betul. Bahkan, Tuan Gong tutup mata. Bisa dapat hijau raja jutaan. Wah, pantas dia penerus mata hantu. Bocah. Lihat tidak? Perusahaan memecat batu giok raja. Batu itu tidak perlu dibuka. Itu cuma buang-buang waktu saja. Di dalamnya pasti pasir abu kasar. Tidak ada sedikit pun warna hijau. Kamu benar. Batu ini tidak ada hijau. Tapi ini cukup buat kalahkan kalian. Bocah. Percaya diri itu hal yang baik. Tapi percaya diri buta itu kebodohan. Aku mengamati yang kamu pegang tadi. Batu jelek itu tidak bisa keluar yang hijau. Kamu lebih baik mengaku kalah sekarang. Nanti setelah batu ini dibelah, kamu pasti akan malu setengah mati. Oh yeah? Pak, tolong potong dari 2 inci. Keluar hijau. Harus keluar hijau. Master Ye sangat percaya diri. Pasti menang ya. Wah, Ini ternyata adalah mutiara malam. Lihat kilau pada permukaan mutiara ini. Nilainya hampir 10 juta. bagaimana bocah ini tahu? Ada mutiara malam di batu ini. Kemampuannya sama hebatnya dengan Ghost Eye. Guru Ye dapat mutiara malam. Kita menang. Benar-benar luar biasa. Kita menang. Kemampuan Guru Ye berjudi batu giok. Sangat hebat sekali. Hatiku sangat tegang tadi. Guru Ye, kau memberiku kejutan besar. Kemampuan batu judi Master Ye luar biasa. Bahkan lebih hebat dari kemampuan judiku. Jauh lebih hebat. Sepertinya kontes batu giok ini selesai. Aku pasti harus mengenalnya. Ini, bagaimana bisa terjadi seperti ini? Bagaimana bocah ini dapat mutiara malam? Dia pilih batu mentah abu-abu sembarangan. Bisa menghasilkan nilai ratusan juta. Mutiara malam. Ini, bagaimana sebenarnya dia bisa melakukannya? Aku umumkan putaran pertama batu judi. Tuan Su menang. Aduh. Hei Chang Yuan. Bahkan kamu undang Guiyan Makau. Apa gunanya? Tetap saja kalah kan? Harus terima kalah taruhan. Sepertiga harta keluarga Hei milikmu. Aku terima dengan senang hati. Su Ching He, kamu tidak perlu sombong begitu. Bukannya cuma kalah di babak pertama, masih ada babak kedua nanti. Aku tidak percaya dia bisa. Aku nggak percaya bocah ini menang. Tuan Hei, kalau aku menang babak kedua juga, kalau kamu bisa menang semuanya, aku kalah sama keluarga Su. Semua hartaku itu dikembalikan sepenuhnya. Aku kasih Ye Feng sendiri ya. 10 juta. Tapi kalau kamu kalah, semua harta keluarga Su serahkan padaku sekarang juga. Anak harimau ini menang. Brengsek ini bikin aku sangat malu. Kamu pikir harta milikku itu begitu mudah didapatkan. Sekarang jangan harap dapat lagi ya. Wah, dia marah banget. Karena kalah, aku bantu Nona ambil hartanya. Karena Hei Chang Yuan yang mengusulkannya, itu malah yang terbaik. Tak sangka dapat tambahan 10 juta. Baiklah,
Saya terima dengan senang hati. Tidak masalah. Tapi saya tambah satu syarat. Kalau kamu kalah, kamu harus minggat dari Makau. Kamu tak berhak menuntutku. Hei Chow Yun, kalau takut kalah, bilang saja. Minggat saja dari sini. Jangan bikin orang menertawakanmu. Su Ching He. Hello. Kita lakukan sesuai ucapanmu. Guru Ye, jangan biarkan dia menang. Guru Ye, jangan biarkan dia menang. Tidak masalah. Bocah. Selanjutnya, kita main satu babak terakhir. Satu babak menentukan kemenangan terakhir. Gong Dong Fang. Kalau kamu kalah lagi, gua akan bunuh kamu. He Changyuan orang tangguh. Sedikit saja ceroboh, nyawa bisa melayang. Sepertinya di babak terakhir ini, saya benar-benar harus berusaha sekuat tenaga. Kalau tidak, saya pasti tamat. Tapi bocah, semua ini gara-gara kamu. Aku hampir kehilangan nyawaku. Babak terakhir, aku pasti akan membuatmu kalah sepenuhnya. Kehilangan nyawa. Tuan He, tenang. Aku lengah di ronde pertama. Aku pasti akan balas dendam di ronde ini. Semoga begitu. Kalau tidak, kamu tak akan tahan. Iya. Saya paham. Katakan saja babak terakhir ini. Bagaimana kamu mau bertaruh? Sangat sederhana. Kita di area puing. 1 menit. Siapa yang dapat barang lebih berharga? Dialah pemenangnya. Bagaimana? Tidak masalah. Biarkan pembawa acara hitung waktu. Di babak terakhir ini, kamu pasti kalah tanpa keraguan. Kalian berdua bisa mulai sekarang. Waktu kalian berdua sudah habis. Mohon berhenti memilih. Bawa batu mentah yang dipilih. Mohon tukang potong batu untuk memotong untuk kalian. Dari pemotongan batu sisa kali ini, nilai paling tinggi. Yang kualitas terbaik adalah Master Ye. Wah, siapa sebenarnya anak muda ini? Aku tak pernah kalah taruhan batu. Dia memang punya mata elang. Kakek mata hantu kalah lagi. Sepertinya namanya akan menyebar di Makau malam ini. Sialan, kalah lagi. Orang tua ini tidak berguna. Tapi selalu pandai merusak segalanya. Benar-benar pantas mati. Lu Dong Feng. Apa yang kamu janjikan padaku tadi? Dasar sampah, masih pamer ke gue. Aku menang 3.000 kali batu giok. Sekarang kelihatannya kamu memang pantas mati. Bawa orang ini keluar dan bunuh. Tuan Hei, saya salah. Beri saya kesempatan lagi. Masalahnya waktunya terlalu singkat. Saya terus terburu-buru tadi. Hei, kali ini. Bawa pergi. Bunuh dia untuk gue. Tuan Hei, jangan. Beri aku kesempatan hidup. Tuan Hei. He Xiaoyuan. Kamu kalah lagi di babak terakhir. Tanda tangani ini. Semua harta keluarga Su milik kembalikan. Dan 10 juta milik Master Ye. Jangan harap kamu lari dari hutang. Su Qinghe, kamu benar-benar keterlaluan. Kamu tambah penderitaanku. Kamu ini mau menjadikan aku dalam bahaya maut. Terus gimana? Kalau aku kalah nanti, pasti jauh lebih parah dari ini. Jangan bertele-tele. Kamu mau ingkar janji? Orang-orang terpandang di Makau. Semuanya ada di sini loh. Kalau kamu nggak takut, kamu bisa terus tidak tahu malu. Baik, aku potong. Su Qinghe, penghinaan hari ini. Suatu hari nanti aku pasti akan membalasnya kepadamu. Wah, kemampuan Master Ye luar biasa banget. Saya sangat mengagumimu. Tapi, mengenai ancaman He Changyuan, kamu tidak perlu memikirkannya. Saya akan membantumu menyelesaikannya. Terima kasih banyak, Tuan Jiang. Guru Ye, aku punya permintaan. Hadiah pertanda cintaku pecah. Banyak ahli perbaiki tak bisa memulihkannya. Kamu sangat hebat loh. Apakah kamu punya kenalan? Bisakah kamu bantu saya pulihkannya? Memperbaiki. Aku baru paham tentang Ma Wangye. Mataku bisa memperbaiki segala sesuatu. Sudah ada orang yang meminta bantuanku. Tetua, mungkin saya bisa membantumu kali ini. Kamu? Guru Ye bisa memperbaiki benda pusaka. Hei, banyak keahlian tidak rugi. Baik, Tuan Ye bisa memperbaikinya. Hadiah pertanda cinta saya ini. Saya akan memberimu 50 juta. Sebagai uang lelah. 50 juta. Jiang Lao sangat murah hati. Wah, dia memang raja judi Makau. Guru Ye He Changyuan. Seperti anjing liar. Benar-benar membuat orang sangat puas. Dulu dia sombong karena kuat. Kita sering menindas kita. Bahkan mengincar bisnis batu giok kita. Dan ikut campur berkali-kali. Untungnya, kamu turun tangan. Serangan itu hancurkan kesombongan He Changyuan. Sekarang aku serahkan pada He Changyuan. Yaitu 10 juta. Serta janji dari keluarga Su. Uang terima kasih 10 juta. Untukmu. Sudah saya transfer ke rekeningmu semua. Ini terlalu banyak sekali. Iya, Tuan Ye, kamu bantu kami menang taruhan. Kami juga tak bisa balas dendam. Jangan ambil kembali harta kalahmu. Semua ini kamu yang memenangkannya. Kami masih berhutang budi padamu. Benar, Tuan Ye. Terima saja. Baiklah. Saya terima saja. Datang ke Makau
dapat puluhan juta. Benar-benar kota yang besar. Banyak sekali kesempatan. Baik, Tuan Ye. Uang lelahmu yang pantas dapatkan. Saya sudah transfer ke kamu. Coba cek dulu. Terima kasih, Nona Su. Apakah kamu punya cindera mata cinta Jiang? Saya coba perbaiki untukmu. Tidak saya bawa di rumah saya. Tolong, Tuan Ye ikut saya pulang. Cincin pertunangan sangat penting bagiku. Baik, Tuan Jiang. Kalau begitu, ayo pergi. Ayo. Tuan Ye datang ke rumah saya. Jangan sungkan-sungkan. Silakan minum teh. Oh ya, oke deh. Tunjukkan perangkatmu yang rusak padaku. Saya coba perbaiki sebentar. Master Ye. Gelang ini kesayangan istri saya. Saya tidak sengaja memecahkannya. Gelang ini sangat penting buat saya. Saya tidak sanggup menghadap altar arwah mendiang istri saya. Pak Jiang, jangan bersedih dulu. Saya akan segera memperbaikinya untuk Anda. Ya, serahkan pada Master Ye. Benar-benar berhasil deh. Tidak nyangka mata ajaibku. Ternyata benar bisa memperbaiki. Kelihatannya nanti selain judi batu giok, bisnis baru buat dapat uang lagi. Bisnis baru tambahan untuk hasilkan uang. Oh, Pak Jiang, gelang giokmu yang patah ini sudah aku perbaiki dengan sempurna. Coba lihat. Gimana? Ya Tuhan, pantas saja kau adalah Master Ye. Kemampuan perbaiki gelang ini luar biasa. Pak Jiang, kamu terlalu memujiku. Bisa membantumu memperbaiki gelang giok ini. Setidaknya sudah menyelesaikan satu kekhawatiranmu. Master Ye, terima kasih banyak. Aku langsung transfer uang ke kamu. 50 juta ini. Kamu harus menerimanya. 50 juta Tuan Jiang terlalu banyak. Ini cuma hal yang mudah. Sama sekali tidak perlu sebaik itu. Tidak, Master Ye. Mungkin buatmu ini cuma hal kecil. Ini adalah berkah besar untukku. Kebaikan ini akan aku ingat selamanya. Nanti di Macau, urusanmu, Master Ye, adalah urusan aku, Jiang Jingtian. Siapapun yang berani mengganggumu, aku, Jiang Jingtian, tak akan memaafkannya. Wah, pantas Raja Judi Macau bisa kenal orang besar ini. Aku bisa bebas di Macau. Tuan Shui, aku tambahkan kamu sebagai teman. Aku transfer uang ke kamu. Mulai sekarang, kamu adalah teman Jiang Jingtian milikku. Karena Tuan Jiang sudah berkata begitu. Baiklah, aku terima. Lau Q. Ada apa kamu datang larut malam? Tuan Jiang, begini. Istri dan anakku diculik orang baru di... Orang-orang di sana mengancamku. Di kapal pesiar. Kamu wajib ikut pertandingan judi besar. Kalau aku tidak ikut, istri dan anak perempuanku akan dibunuh. Apa? Bagaimana bisa ada hal seperti ini? Nama kekuatan baru itu apa? Aku segera cari orang untuk peringatkan, supaya mereka melepaskan orangnya. Tuan Jiang, itu tidak berguna. Apa nama kekuatan baru itu? Persatuan Naga Hitam. Ketua di baliknya adalah orang Jepang. Kekuatannya sangat besar. Kalau aku tidak ikut pertandingan judi besar ini, istri dan anak perempuanku, Lau Q, jangan khawatir. Ini cuma lomba judi doang kan? Aku ikut ganti kamu. Tenang, aku selamatkan adikmu dan keponakanmu. Aku pasti selamatkan adik dan keponakanmu. Aduh, Lau Jiang, terima kasih ya. Tapi ini bukan soal keterampilan berjudi. Ini penilaian barang dan batu giok. Aku soal menilai barang antik. Aku nggak paham judi batu giok. Aku udah cari kemana-mana di Macau. Nggak ketemu ahli penilai barang hebat. Aku datang ke sini cari kamu. Kamu kan punya banyak koneksi luas. Kita pasti temukan ahli berharga hebat. Lau Q, kamu pilih yang tepat. Aku punya ahli antik. Yaitu Master Ye ini. Master Yi terlalu muda, ya. Dia benar-benar hebat, ya. Kalau misalnya dia ikut lomba judi besar kali ini, kalah 3 kali berturut-turut. Junjauku terbunuh. Aku nggak bisa mempertaruhkan nyawa mereka. Pertemuan Batu Giok Q baru-baru ini. Pertarungan Su Qing dan He Changyuan. Master Ye punya mata tajam. Menang sepenuhnya melawan He Changyuan. Kamu tahu siapa yang He undang? Itu adalah mata hantu Macau, Gong Dongfeng. Dan baru saja tadi, dia sudah membantuku memperbaiki gelang giok peninggalan istriku. Kemampuannya tidak perlu diragukan lagi. Karena Pak Jiang sudah bilang begitu, aku juga percaya Master Ye. Master Ye, tolong selamatkan istri dan anak perempuan. Apapun hasilnya, berhasil atau tidak, aku berikan 20 juta. Tuan Q, Anda terlalu sopan. Karena kamu adalah teman Pak Jiang. Aku akan membantumu kali ini. Terima kasih, Master Yan. Ayo pergi. Sampai jam 12. Masih ada 1 jam lagi. Cepat-cepat selamatkan adik ipar. Dan yang lain? Ya, baik. Jiang Jingtian si tua brengsek ini. Dia andalkan keluarga Jiang. Selalu menghalangi aku di mana-mana. Aku bisa lawan preman kecil ini. Dia juga ikut campur seenaknya. Aduh, di kota Wu. Keluarga Jiang sudah berakar sangat dalam. Kalau sekarang kita lawan secara langsung, itu seperti telur bantul batu. Tidak bisa apa-apa padanya. Feng Ye harus mati. Jiang Jingtian bisa melindunginya untuk sementara waktu. Tapi bisakah dia melindunginya seumur hidup?
asalkan dia berani meninggalkan grup O. Atau jika Jiang lalai sedikit. Segera hubungi kakak laki-laki saya. Beritahu dia. Apapun biayanya. Cari di seluruh dunia ini yang terbaik. Profesional yang paling bisa menjaga rahasia di dunia. Sebaiknya tipe orang yang bisa membuat kecelakaan, yang terlihat persis seperti kejadian sungguhan. Uang bukan masalah. Aku butuh hasil yang aman. Dan ketenangan selamanya. Baik, Tuan He, saya segera melakukannya. Tuan Takeda, kamu sudah lepaskan mereka? Berapapun uang yang kamu minta, suami saya pasti akan memberikannya. Melepaskan kalian? Mimpi apa kalian berdua? Hari ini, begitu banyak orang datang, ini buat keluarga kaya ini serahkan semua uang mereka. Begini, nanti, O adalah wilayah geng naga hitam kita. Kalian orang Jepang ingin menguasai O. Benar-benar mimpi di siang bolong. Perempuan murahan. O, meremehkan geng naga hitam kita. Meremehkan negara Jepang kita. Sini, bawa dia pergi. Biarkan kedua bajingan ini sebentar lagi. Melihat dengan jelas bagaimana laki-laki mereka mati. Hahaha. Bawa pergi. Jauhkan tangan kotormu dariku. Jangan sentuh aku. Aku bisa jalan sendiri. Perjudian besar malam ini. Ini untuk keluarga besar O kalian. Perjudian besar ini ada 2 babak. Babak pertama adalah menilai barang antik. Babak kedua, belum ditentukan. Siapapun yang kalah nanti, serahkan semua aset kalian. Tunduk pada geng naga hitam kami. Keluarga kalian. Aku akan biarkan dia pergi selamat. Jangan keluar hidup-hidup. Mengerti? Klan Heilong ingin menunjukkan kekuatan. Aku kasih tahu kamu, kalian salah perhitungan. Kalian pakai cara kotor rendah begini. Benar-benar tercela. Kalau bukan karena kalian mencuri keluarga kami. Perjudian besar, omong kosong. Kami sama sekali tidak sudi. Jangan banyak omong. Sekarang siapa yang mau lawan Yamamoto Ichiro? Kalau kalian semua nggak maju bertarung, aku terpaksa bunuh 1 orang per menit untuk memaksa kalian bertindak. Kalau kalian tidak mau mengalah, silakan datang bertarung melawanku. Jangan bilang aku tidak beri kesempatan untuk menyelamatkan keluarga kalian. Hei, aku maju. Orang Jepang kecil yang tidak berarti. Berani kamu berani di wilayah kita? Katakan, mau bertanding gimana? Baik. Ayo. Kami sudah menyiapkan sebuah lukisan. Kamu hanya perlu bisa mengidentifikasi Kisleyan lukisan ini. Tapi kita sepakati dulu. Kalau kamu berhasil mengidentifikasinya dengan benar, orang boleh kamu bawa pergi. Tapi kalau kamu salah mengidentifikasinya, nyawa kamu juga harus tinggal di sini. Sialan. Beraninya mengeluarkan lukisan Jepang. Aku tak lihat di pasar. Bagaimana gue bedakan asli dan palsu? Hanya bisa menebak sembarangan. Ini lukisan yang asli. Hahaha. Ternyata kalian guru gaya Eropa. Juga payah banget sih. Hahaha. Aku kasih tahu kamu, lukisan ini palsu. Ini tidak mungkin. Kamu jahat banget. Salah menilai saja mau membunuh orang. Di mana ada hukum begini? Membunuh orang itu melanggar hukum. Kalian sedang melanggar batas hukum. Kalian takut penjara seumur hidup? Ini adalah kejahatan publik. Membunuh orang. Siapa yang bisa mengatur saya? Tentu saja kalian juga bisa datang mengalahkan kami. Kalau kalian berhasil mengalahkan kami, orang-orang kami, kalian juga bisa membunuh mereka. Ini sangat adil. Adil. Kami maju. Tidak percaya kita tidak bisa mengalahkanmu. Guru besar dari Makau. Benar-benar sampah. Sekelompok orang. Semuanya tidak berguna. Hah? Apa? Berhenti. Saya yang akan bertanding melawan kalian.
Berhenti. Saya yang akan bertanding melawan kalian. Suamiku, kamu datang. Ayah, aku takut sekali. Istriku, Teng Teng, kalian tidak perlu takut. Aku temukan ahli berharga. Dia bisa membantu kita mengalahkan orang Jepang yang sombong ini. Lepaskan mereka. Aku akan menilai barang antik denganmu. Hahaha. Kamu bocah ingusan. Ingin bertanding denganku? Aku kasih tahu kamu. Orang mati lebih banyak. Katakan saja, kamu berani atau tidak? Anak kecil ini lumayan menarik. Bagus juga begitu. Baru seru kalau mainnya begini. Kamu bocah lancang. Berani-beraninya kamu mau menyamakan kedudukan denganku. Jangan-jangan kamu datang cuma mau mati ya? Gua awalnya datang buat cari uang. Tapi kamu orang Jepang sialan. Di sini menyakiti saudara sebangsa gua. Kamu malah nyemplung ke arah senjataku. Kalau begitu gua gak kasih ampun. Tidak masalah. Kalau kalian kalah, kalau gua kalah, aku ingin bunuh diri sekarang juga. Bagus, mari kita mulai. Nyawa anjingmu, pasti gua ambil. Lao Jiang, Guru Ye bertaruh nyawa. Tidak baik. Bagaimana kalau benar-benar kalah? Orang kita tidak berhasil diselamatkan. Malah kita kehilangan satu nyawa. Ini bikin aku merasa bersalah loh. Lao Qiu, kekhawatiranmu itu tidak perlu. Aku percaya Master Ye hebat. Mengalahkan orang Jepang itu sangat mudah. Kamu tunggu dan lihat saja. Taruhan besar malam ini pasti berubah karena Master Ye datang. Membalik keadaan dari kalah jadi menang. Baguslah. Malam ini, kalau Master Ye bisa menyelamatkan istri dan anak perempuanku, aku pasti menyerahkannya dengan kedua tanganku. Semua harta milikku. Ayo bawa harta karun negara kita ke sini. Biarkan Master Agung ini juga melihatnya. Kepala patung Buddha ini, apakah asli atau palsu? Patung Buddha emas duduk ini palsu. Nilainya cuma 250. Anak muda, harga barang palsu yang kamu sebut benar-benar luar biasa. Tidak peduli asli atau palsu. Benar-benar bikin puas hati. Master Ye, kami mengandalkanmu. Hancurkan kesombongan orang Jepang. Bocah, kamu ngomong sembarangan ya? Aku kira tadi, orang yang punya kemampuan hebat. Ternyata setelah lama, kalian pria semua sifatnya sama. Cuma bisa membual saja? Kalian kira, keluarkan yang kalian setujui. Aku tidak bisa mengidentifikasinya. Oh ya, kalian orang dari negeri kecil. Benar-benar berjiwa sempit. Aku akan jelaskan sebentar lagi. Aku akan tunjukkan yang palsu ini. Bocah. Aku mau lihat sendiri. Lihat cara menilaimu yang benar salah. Bagian pertama, bahan tembaga dan lapisan emas gilding. Warna emas patung asli biasanya tenang, menampilkan nada kuning matang. Seiring berjalannya waktu, bagian lapisan emas mungkin mengelupas sebagian, menampakkan badan dasar tembaga. Sedangkan yang palsu, warna emasnya menyilaukan mata. Badan patung terlalu berat atau ringan. Bagian kedua, teknik pengecoran. Dinding dalam Buddha ada jejak pengukiran tangan pengrajin. Paku besi segi 4 tak beraturan, lumpur arang hitam, tanah campuran 3 abu-abu, dan lain-lain. Namun, barang palsu modern menggunakan pasir kuarsa putih di bagian dalamnya. Bahkan ada paku bulat modern palsu. Mana mungkin? Anak itu benar-benar bilang patung Buddha palsu. Bagaimana dia bisa mengetahuinya sih? Sampai saat ini, kamu masih tidak mau mengaku? Kalian Jepang tidak bisa kalah. Kamu benar. Ini alas Buddha emas palsu. Tapi aku sangat ingin tahu bagaimana kamu bisa mengetahuinya. Itu tidak perlu kamu ketahui. Kamu sudah kalah. Penuhi janjimu sekarang. Bocah. Aku akui aku kalah. Begini, aku kasih kamu kesempatan. Jadilah muridku. Dengan begitu, aku ampuni nyawamu. Jadi muridmu, kamu tidak pantas. Kamu sudah kalah di tanganku. Jangan omong kosong. Cepat lakukan sepuku saja. Begini saja. Jangan bunuh Yamamoto Ichiro. Aku akan melepaskan mereka. Anggap saja sebagai ganti rugi. Tidak bisa. Kalah harus mengaku kalah. Kalau semua orang seperti dia, orang-orang kita yang tadi kalah, yang kalian bunuh, bagaimana ganti ruginya? Dia harus mati. Bocah, kamu keras kepala banget ya. Ada belasan orang kalian. Terus kenapa? Yamamoto Ichiro adalah jenius dari keluarga Yamamoto. Statusnya sangat mulia. Dia tidak boleh mati. Perkataanmu ini membuatku sangat kesal. Statusnya mulia? Lalu, rekan-rekan sebangsa yang tewas? Mereka juga nyawa manusia yang hidup. Aku ingin dia mati hari ini.
Kamu tidak bisa menghalangiku di sini. Kematian dia. Aku bisa melepaskan mereka semua. Ini konsesi terbesar untukmu. Tidak, dia harus mati hari ini. Yamamoto ini benar-benar pantas mati. Orang yang ingin membunuh kita, mimpi saja. Logika perampok kalian ini tidak akan berhasil di laut lepas. Kalau kalah, terima saja. Itu juga kata Yamamoto tadi. Serangan yang diberikan Tuan Ye padanya bisa dibilang sudah membebaskannya dari penderitaan. Hei bocah, kamu berani bunuh orang Jepang kita? Kamu tahu bahaya besar ini? Kenapa? Kamu ingin bergerak untuk membunuhku? Silakan coba saja. Paling buruk kita mati bersama. Tapi kamu ingin mengaku? Klub naga hitam kalian. Itu sudah tidak mungkin lagi. Ya, bocah ini sangat licik. Dendam ini aku catat untukmu. Tunggu taruhan besarku yang kedua. Aku akan buatmu mati tanpa kubur. Laporan hasil putaran pertama, kalian menang. Tapi kalian telah membunuh orangku. Aku tidak akan melepaskan Sandra, kecuali 2 babak di putaran kedua. Kamu bisa mengalahkanku di keduanya. Katakan, apa taruhan putaran kedua? Judi batu giok atau barang antik, yang lainnya juga boleh. Aku akan menemanimu sampai akhir. Babak kedua, kita main dadu saja. Kamu bilang kalau kamu bisa menang, aku akan melepaskan semua orang. Kalau kamu kalah di salah satu putaran, kalian semua mati di kapal ini. Master Ye ahli batu judi. Tapi dalam hal keahlian judi, aku belum pernah melihatnya. Tidak berani menjamin dia bisa menang. Takeda Kazuo ini, dia raja judi yang diakui dunia. Keahlian judi dia luar biasa. Guru Ye pasti tidak sanggup. Guru Ye. Babak kedua, aku yang ikut dengan Takeda Kazuo ini. Lagi pula aku raja judi Eropa. Keahlian judiku lumayan bagus. Tidak usah, Pak Jiang. Keahlian judi yang sepele ini, aku sendiri bisa menyelesaikannya. Tapi Guru Ye, kamu mungkin tidak kenal Takeda Kazuo. Orang ini raja judi yang diakui dunia. Keahlian judi dia luar biasa. Aku rasa kamu tidak bisa mengalahkannya. Jadi biarkan aku yang bertindak saja. Tenang, kalian cukup nonton dari samping. Aku memiliki mata dewa penembus pandangan, sangat mudah mengalahkan Takeda Kazuo. Bahkan sehebat apapun keahlian judinya, tak ada yang bisa sembunyi dariku. Pasti kalah tanpa keraguan. Tapi keahlian judi orang ini tidak biasa. Tenang, aku tahu batasku. Aku tidak akan bertempur tanpa persiapan. Kalau merasa tidak bisa menang, dia bisa bilang padaku, aku bantu. Baik, Jiang Jingtian. Di turnamen Raja Judi edisi sebelumnya, kamu kalah dariku loh. Kamu mau pakai keahlianmu? Dia cuma akan kalah lebih parah. Tawamu benar-benar menjijikkan. Kamu menang sekali. Sombong banget. Aku tidak bantu. Dia tetap bisa mengalahkanmu. Nanti lihat saja bagaimana kamu tamat. Kamu Takeda Kazuo, kan? Jika kamu kalah, berlutut dan minta maaf kepada kami. Lepaskan semua orang di kapal segera. Harta rampasanmu di Macau. Semua properti dikembalikan sepenuhnya. Minggat kembali ke negara Jepang kalian. Tidak masalah. Aku raja judi yang diakui dunia. Orang yang bisa mengalahkanku bahkan belum lahir. Bahkan Jiang Zhengtian pun dia adalah bekas lawanku yang kalah. Anak ini. Belum bahkan belum tumbuh semua, masih mau mengalahkanku. Benar-benar cuma bermimpi. Kalau aku tidak membiarkan menang, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Kali ini aku pasti akan membunuhmu. Untuk membalaskan dendam Yamamoto Ichiro. Lao Jiang, Guru Ye pasti bisa. Takeda Kazuo ini, aku merasa tidak yakin nih. Tenang saja. Kemampuan Guru Ye sulit ditebak. Kita cuma pilih percaya dia. Itu sudah cukup. Sekarang, memikirkan banyak hal tidak berguna. Lao Jiang, kamu benar. Aku yang terlalu banyak berpikir. Sekarang ini, kita hanya bisa, saya percaya pada Master Ye. Bisa menciptakan keajaiban. Katakan, bagaimana kamu mau bertaruh? Sangat sederhana. Mainkan dadu saja. 5 dadu. Bisa menebak jumlah poin lawan. Yang poinnya paling kecil menang. Oke, siapa yang lempar dadu duluan? Aku duluan. Orang buta. Bermain taruhan denganku. Ini mimpi burukmu seumur hidup. Aku akan membunuh kalian semua. Bocah. Aku akan tunjukkan keahlian taruhan Takeda Kazuo. Pasti akan membuatmu ketakutan setengah mati. Takeda Kazuo ahli judi. Tapi juga sangat mahir melempar dadu. Tak ada yang bisa mengalahkannya. Master Ye dalam bahaya besar. Semoga Takeda Kazuo buat kesalahan. Peluang Master Ye menang lebih besar. Aku lihat Master Ye percaya diri.
Aku yakin dia bisa kalahkan Takeda. Bocah, tebaklah. Poin yang aku dapatkan ini, berapa? Tiga sampai 4 sampai 5 sampai 2 sampai 1. 15 poin kecil. Apa? Bocah ini bisa menebaknya. Jumlah total titik yang aku lempar. Gimana sih dia bisa melakukannya? Takeda Kazuo. Aku benar kan? Wah, dia ngomongnya sangat tepat. Apa dia cuma menebak kebetulan? Master Ye hebat banget sih. Mengalahkannya dengan sangat mudah. Takeda Kazuo ini bukan Takeda Kazuo. Kemampuan melempar dadu ini biasa aja. Katanya, master yang diakui internasional. Tingkat kemampuan segini doang. Aku juga pasti bisa. Aku tak tahu siapa kamu. Gimana bisa menebak titiknya dengan benar? Cuma beruntung doang. Ronde ini, aku anggap kalah. Benarkah? Karena kamu sudah melempar dadu tadi. Sekarang, giliranku. Lihat kamu tebak dengan benar. Titik yang aku dapat. Takeda Kazuo. Tebak aja. Hanya kamu, Raja Judi Internasional. Kalau kamu bisa menebak titik yang aku lempar, aku anggap diriku kalah. Hemfa, anak muda. Aku pengen lihat trik apa lagi yang kamu punya. Apa yang terjadi? Kedengarannya, dadu itu belum berhenti loh. Takeda Kazuo ternyata ragu-ragu. Kelihatannya dia tidak jago judi. Master Ye lempar cangkir dadu. Dia bahkan tak tahu angkanya. Apakah dia Raja Judi hanya bohong belaka? Diam. Siapa bilang aku tidak bisa menebak angka dadunya? Diangkat oleh orang Eropa, menyebalkan ini. Kalau nggak bisa nyebutin, gue bakal diejek habis-habisan sama mereka. Gue pilih angka 3 deh. Angka 4, 2, angka 1, 11, kecil, Takeda Kazuo. Selamat, jawabanmu salah. Tidak mungkin. Gue dengarnya nggak mungkin salah. Angka di atas itu 3. Ya? Kalau gitu buka mata lebar-lebar, lihat baik-baik. Ini tidak mungkin. 16. Ini tidak mungkin. Master Ye main judi juga. Sangat hebat banget. Bahkan lebih hebat dari aku. Bahkan jauh lebih hebat. Wah, Guru Ye ahli serba bisa. Bisa mengenal Guru Ye. Ini kebanggaan Jiang Jingtian. Takeda Kazuo, kamu sudah kalah di ronde pertama. Katakan, ronde kedua main apa? Anak muda, jangan terlalu sombong. Kamu menang ronde pertama ya. Ronde kedua, aku akan membuatmu kalah sepenuhnya. Ronde kedua, kita mainkan kartu remi saja. Kalah ya kalah. Kamu pandai cari alasan sendiri. Apa aturan main kartu remi ini? 4A keluar dari setumpuk kartu baru. Siapa yang paling cepat? Dialah pemenangnya. Ya, tidak masalah. Apakah kamu ingin memeriksa kartunya? Boleh. Aku sudah selesai memeriksanya. Tidak ada masalah. Hei, ini aku yang curang. Lihat cara kamu dapat 4A. Asalkan aku mengambil 3 kartu A, kamu pasti kalah. Aku juga sudah memeriksa kartunya. Tidak ada masalah. Sekarang aku taruh kartu di meja. Siapa yang tercepat ambil 4 kartu as, dialah pemenangnya. Takeda menyembunyikan kartu di lengan bajunya. Kecepatan menarik kartunya terlalu cepat. Apakah Tuan Ye melihatnya? Kalau begitu, mari kita mulai. Hei, main-main denganku? Kamu sembunyikan kartu as di lenganmu?
Aku tidak akan mengetahuinya. Lihat, aku ambil ass critting. Kamu kalah total. Takeda Kazuo, 4 as. Aku sudah menunjukkan semuanya. Kamu juga kalah di babak kedua. Bersiaplah untuk menerima hukuman. Tidak, ini tidak mungkin. Aku sembunyikan kartu A di lengan kananku. Bagaimana dia dapat ass critting? Ass crittingnya tidak ada. Bajingan ini yang mencurinya benar-benar menyebalkan. Takeda Kazuo, orang Jepang yang sombong banget. Kalah 2 ronde, taruhan besar. Master Ye benar-benar hebat sekali. Pantas saja, kami punya master judi hebat. Master Ye muncul tiba-tiba kali ini, datang untuk menghancurkan jagoan tua kalian. Master Ye, istri dan anakku selamat. Benar-benar bagus. Aku melihatnya. Kamu, bagaimana kamu bisa melakukannya? Aku raja judi yang diakui dunia. Sejak kecil, aku melatih kelima indraku. Aku lahir untuk judi. Kamu bahkan bisa mengalahkanku. Kenapa? Kenapa? Takeda Kazuo, jangan banyak omong. Cepat berlutut dan minta maaf. Kalau sampai tersebar kabar ini, kalian tak akan pernah bangga. Aku berlutut. Aku terlalu sombong. Aku yang terlalu angkuh dan congkak. Aku salah. Aku minta maaf kepada kalian. Kami akan segera membebaskan semua orang. Aset kami dirampas secara tidak sah. Semua aset rampasan. Saham toko dikembalikan sepenuhnya tanpa syarat. Aku jamin. Segera keluar dari grup U. Jangan pernah menginjakkan kaki di sini. Benar-benar seperti anjing. Iya benar, dia hampir mati. Masih mau ngomong apa lagi? Dia tidak akan ingkar janji. Cuma mengembalikan itu sudah cukup. Apa darah kita terbuang sia-sia? Benar, jangan biarkan dia mudah lolos. Takeda Kazuo, hidupmu tak berharga sekarang. Membunuhmu cuma akan mengotori tanganku saja. Ini menguntungkanmu. Ingat kata-katamu hari ini ya. Membebaskan semua orang. Satu pun tidak boleh kurang. Kembalikan semua hasil ilegal di Eropa. Tidak kurang 1 sen pun. Aku beri kamu 24 jam. Bawa orang-orangmu, minggat balik ke Jepang, dan semua orang di sini. Semua kalangan di wilayah O akan terus mengawasimu jika satu tidak terpenuhi. Atau nanti geng naga hitam berani lagi mengusik wilayah O, menantang etnis Tionghoa. Saat itu, aku akan ambil kepalamu. Lao Shen. Halo, Lao Shen. Apa? Kamu yakin? Aku sudah tahu kamu. Cara itu tidak bisa diandalkan. Oke, jangan khawatir. Di sampingku ada seseorang. Ahli penilai barang yang luar biasa. Oke, tunggu sebentar. Aku tanyakan dulu ya. Adik C. Kamu tidak apa-apa? Kamu tidak apa-apa? Seharusnya aku membiarkanmu istirahat. Tapi masalah datang lagi ke sini. Aku punya teman lama, Shen Wanjun, yang berbisnis pelayaran. Sangat hobi mengoleksi barang antik. Beberapa waktu lalu, beli cangkir antik mahal. Dia sama sekali tidak yakin. Sudah meminta bantuan banyak kelompok orang. Pendapat mereka berbeda-beda. Dia tak tahu kebenarannya. Bukankah dia sudah mendengar tentang kehebatanmu? Dia ingin kamu bantu memeriksa keasliannya. Lihat nih, teman Pak Jiang tentu saja. Adalah teman saya. Karena Tuan Shen sangat terburu-buru. Mari kita langsung pergi ke sana. Saya akan memeriksanya. Bagus sekali. Teman saya ini sangat menjunjung tinggi persahabatan. Soal imbalan, kamu pasti tidak akan kekurangan. Begini, saya telepon dulu Pak Shen. Minta dia bersiap-siap. Ya, baik. Pak Shen, bersiaplah. Kita segera datang. Kakak Jia, Master Ye, terang-terangan saya bicara pada kalian berdua. Saya, Shen Wanjun, main koleksi bertahun-tahun. Kali ini saya benar-benar gagal total. Ini cangkir ayam Doucai Cheng Hua Ming. Menghabiskan uang saya, 80 juta euro. 80 juta euro. Lao Shen, kamu benar-benar main besar. Keempat ini, kalau semuanya asli, masih sepadan dengan harganya. Tapi lihat ekspresi kamu. Aduh, waktu itu hanya tipuan warisan. Aku terpesona oleh gelas ini. Setelah pulang, aku cari ahli untuk memeriksanya secara pribadi. Ada yang bilang semuanya asli. Ada yang bilang setidaknya 2 tiruan tingkat tinggi generasi kemudian.
ingin jual koleksi untuk dapat uang. Cangkir ini masih belum jelas aslinya. Menjadi penghalang terbesar. Kalau ini tersebar. Nama baik saya Shen Wanjun. Adik kecil Ye. Shen adalah temanku yang paling setia. Demi beberapa cangkir ini, dia 2 hari tidak tidur. Penglihatan Ye sangat tajam. Bahkan Gong Dong Feng pun bukan lawanmu. Dan yang kamu perbaiki milik saya, gelang itu. Wow, ini sangat luar biasa. Urusan Lao Shen ini, kau harus bantu dia lihat kesalahannya. Soal imbalan, kamu tidak perlu khawatir. Pak Shen gak akan sakiti kamu. Guru Ye. Pak Jiang sangat memujimu setinggi-tingginya. Dia bilang, kamu orang hebat sesungguhnya. Asalkan kamu kasih jawaban pasti. Cek yang asli atau palsu. Apapun hasilnya nanti. Aku, Shen Wanjun. Aku berikan 10 juta sebagai imbalan. Sama sekali tidak ada kebohongan. Tuan Shen, Anda terlalu sopan. Karena Anda adalah teman Pak Jiang, maka Anda juga teman saya. Permintaan bantuan Anda. Saya harus bantu. Saya lihat dulu. Silakan. Meskipun langsung kelihatan sekilas. Tapi kalau langsung bilang takut, banyak orang jadi curiga. Sulit dijelasin deh. Lebih baik tanya jelas dulu, ya. Tuan Shen, menurutmu masalahnya di mana? Utamanya ada di warna ungu khas pada glasir ini. Dinasti Ming. Warna ungu porselen Doucai Chenghua. Tidak ada tandingannya di seluruh dunia. Sangat sulit ditiru oleh generasi setelahnya. Masih ada warna biru indah itu. Berat badan porselennya. Kilau glasir, lembut seperti mentega. Beberapa ini sangat mirip. Ini hampir mirip banget. Kayak asli. Ayam jantan dan bunga di gambar ini. Goresan kuasnya sangat lincah dan hidup. Sama persis dengan barang aslinya. Gelas ini cuma yang kiri atas. Satu ini yang benar-benar asli. Cangkir ayam Doucai Chenghua. 3 sisanya dari akhir Republik bahkan 20 tahun terakhir. Tiruan tingkat tinggi yang sangat sempurna. Peniru ini sangat ahli. Penelitian terhadap porselen Chenghua mencapai puncak tertinggi. Bahkan pada formula glasir dan pilihan bahan biru. Dia tak bisa menyembunyikan kemampuan. Mohon Guru Ye menjelaskan secara jelas. Di manakah perbedaan itu sebenarnya? Pertama adalah jiwa. Goresan kuas pada barang asli sesuai kehendak hati tanpa hambatan. Sangat lihai seperti pelukis istana. Tapi untuk yang palsu, meskipun bentuknya mirip, tapi nuansa goresan kuasnya terlihat sedikit dipaksakan dan kaku. Kedua adalah cahaya. Barang asli bersinar dalam. Permukaannya dilapisi lapisan seperti minyak. Lembut dan hangat seperti giok. Ini kulit yang dibentuk oleh ratusan tahun. Bagaimana dengan barang tiruan? Meskipun kilau minyaknya juga lembut, tapi hanya mengambang di permukaan. Terlihat sedikit terlalu terang. Terakhir adalah kualitas. Suara barang asli bergema panjang, sedangkan yang palsu terdengar sedikit. Aduh, aku tidak bisa langsung mengatakan, aku bisa lihat cahaya zaman mereka kan? Catatan cahaya suci. Kata-kata Guru Ye sangat berharga. Benar-benar membuat saya tersadar seketika. Dulu saya merasa aneh terus. Tidak tahu apa penyebabnya. Ternyata masalahnya ada di sini. Jadi berapa harga barang asli ini? Lalu berapa nilai barang tiruannya? Ini cangkir ayam Doucai asli dari zaman Chenghua. Warnanya lembut dan berkilau alami. Kondisinya terjaga dengan sangat baik. Ini barang langka di pasaran. Jika dilelang di lelang internasional besar, nilainya sekitar 40 hingga 50 juta euro. Bagaimana dengan 3 barang lainnya? Meskipun itu barang tiruan, tapi semuanya adalah tiruan tingkat tinggi, memiliki nilai koleksi. Harga pasarnya sekitar 500.000 sampai 1 juta. Saya membeli 1 barang asli dan 3 barang hias. Meskipun saya rugi uang, tapi daripada aku terus tidak tahu dan menjual barang palsu, ini akan bikin kerugian lebih besar. Ini jauh lebih baik. Ucapan Master Ye tadi. Nilainya jauh lebih dari puluhan juta. Cek. Master Ye. Ini 10 juta. Aku punya hati kecil. Mohon diterima dengan baik. Kamu membantuku mengidentifikasi harta. Tapi juga membantu saya, Shen Wanjun, menjaga reputasi saya di kalangan ini. Budi ini lebih berat dari gunung. Tuan Shen terlalu sopan.
Adik Ye, kamu tidak perlu sungkan begitu. Ini aturan Lao Shen. Dan itu memang pantas kamu dapatkan. Sepasang matamu itu bisa mengubah batu menjadi emas. Juga bisa menyingkap kabut yang membingungkan. Hei, pergi ke ruang kerjaku. Ambil barang milikku. Jing, Bai Di dari makam Qianlong datang. Berikan kepada Guru Ye. Sebagai tanda terima kasih kecil. Oh, botol Bai Dai itu. Lao Shen, itu koleksimu bertahun-tahun loh. Barang berharga untuk pahlawan. Benda elegan seperti ini sangat cocok untuk Guru Ye. Orang berbudaya dan berbakat sepertimu. Bentuknya sangat halus dan cerdik. Teknik lukisannya sangat indah. Ini memang produk unggulan Kiln Qianlong. Tuan Shen memberi hadiah besar. Yi Feng. Saya terima dengan rasa malu. Guru Ye. Barang ini saya dapat dari keturunan Manchu miskin bertahun lalu. Katanya hadiah leluhurnya saat bertugas di istana. Baru saya taruh di ruang belajar. Hari ini, akhirnya bertemu orang yang berjodoh dengannya. Hadiah istana ini aura hitam. Apakah ini sesuatu yang tidak bersih? Tuan Ma menganugerahi saya. Sepasang mata ini tidak bisa melihat melalui. Bisa memperbaiki benda. Apakah sekarang juga bisa melihat, bahkan mengusir benda-benda tidak bersih ini? Cahaya 3 mata yang ajaib ini masih ada berapa banyak rahasia? Baiklah, urusan Pak Shen ini sudah selesai dengan sempurna. Kalau begitu Pak Shen, yuk kita pergi minum bareng yuk. Adik kecil juga ikut bersama. Tentu, malam ini kita mabuk bareng. Guru Ye, silakan. Baik. Ternyata bukan ilusi. Mata cahaya emas Ma Mengye ternyata bisa lihat dan perbaiki. Tapi keberuntungan dan kerusakan ini, aura jahat di botol ini juga? Kalau sudah bisa melihatnya, apakah bisa diusir dan dihilangkan? Lagi pula tidak ada salahnya mencoba. Kalau gagal, coba cara lain. Tidak mungkin biarkan. Bencana ini ada di dekat, ya? Nah, cahaya emas hancurkan kekuatan jahat. Hancur. Berhasil. Benar-benar berhasil. Mata cahaya usir roh jahat. Kemampuan ini terlalu luar biasa ya. Aku bisa andalkan batu judi. Menilai barang antik jadi kaya juga bisa. Memperbaiki barang antik. Sekarang hal aneh ini bisa diselesaikan. Ternyata harta di dunia ini bukan hanya emas, perak, batu permata, barang antik, dan koleksi seni. Ada hal soal feng shui, hal-hal gaib dan berbau jahat. Aku juga bisa cari uang. Tempat Oshi ini. Banyak orang kaya berkumpul di sini. Banyak juga yang percaya ini. Hadiah yang diberikan Tuan Shen ini, waktunya pas banget. Ini memberiku 10 juta. Buka feature baru. Halo, Nona Su. Ada apa cari aku? Tuan Ye datang ke keluargaku. Sahabatku beli barang antik lusa lalu. Tiap hari mimpi buruk. Kondisi mentalnya sangat buruk. Napasnya berat. Bahkan melompat dari lantai atas. Bisa datang ke sini. Barang antik ini ada masalah. Kondisinya hampir pasti kemasukan roh jahat. Apakah mataku bisa mengusir roh jahat? Mending pergi lihat situasinya dulu. Semoga buka cara baru cari uang. Oh, oke. Nona Su, tunggu aku ya. Aku segera datang. Yuan, cepat turun dong. Jangan bikin ayah dan ibu khawatir. Di atas itu bahaya loh. Xiaoqing, Guru Ye yang kamu sebutkan. Kapan dia sampai ya? Aku benar-benar khawatir Yu. Dia bakal melakukan hal bodoh. Paman Hu, jangan khawatir dulu ya. Aku sudah menelepon Guru Ye. Dia sedang di jalan menuju sini. Aduh, Paman Hu. Kalian tidak butuh Master Ye. Aku sudah panggil Master Wen untuk selamatkan Yuan. Selama Master Wen ada di sini, Yuan pasti akan baik-baik saja. Ji Qiao, itu benar? Tentu saja benar. Qiao Zi, Master Wen bisa selamatkan Yuan. Aku setuju pernikahanmu dengan Yuan. Tenang saja, Paman Hu. Yuan adalah istri masa depanku. Aku pasti tidak akan meninggalkan dia begitu saja. Usir roh jahat di tubuhnya.
membuatnya kembali normal. Ayo, Tuan Wen cepat bertindak. Aku takut Yuan Yuan tidak bertahan. Kalau dia jatuh dari lantai atas, putriku tak bisa hidup lagi. Baik, sekarang biarkan Wen Master bertindak. Master Wen, ingat ya, jangan biarkan Yuan Yuan kenapa-napa. Baik, Tuan Muda He. Paman Hu, siapa He Jiqiang ini? Dia cuma anak bandel ya. Pengusir roh apa? Tunggu Master Ye datang dulu ya. Boleh tidak? Su Qingwan, apa maksudmu? Master sampah apa yang kamu cari? Tunggu sampai master sampahmu itu datang. Yuan Yuan sudah tak bisa diselamatkan. Kamu ngerti nggak? Hei Zichang, kalian tidak boleh mendekati Yuan Yuan. Tunggu sampai Guru Ye tiba. Su Qingwan, kamu kurang ajar. Ini soal nyawa orang penting. Mana bisa kamu buat seenaknya? Aku peringatkan kamu. Jangan menghalangi lagi. Yuan Yuan benar-benar melompat dari gedung. Kamu sanggup tanggung jawab ini? Su Qingwan, kamu kurang ajar. Ini soal nyawa orang. Serius bang. Mana bisa kamu buat seenaknya? Aku peringatkan kamu. Jangan menghalangi Yuan Yuan lagi. Kalau dia benar-benar loncat dari gedung, kamu sanggup menanggung tanggung jawab ini. Aku, Su Qingwan. Kamu mau Yuan Yuan mati ya? Kalau Yuan Yuan mati, kamu adalah pembunuhnya. Aku tahu kamu baik untuk Yuan Yuan. Guru Ye belum datang sampai sekarang. Kami benar-benar tidak bisa menunggu lagi. Kalau ditunda terus, aku khawatir Yuan Yuan dalam bahaya. Biarkan Wen Shi yang bertindak. Tante, tapi aku... Nona Su, aku datang. Akhirnya kamu datang. Cepat selamatkan Yuan Yuan ya. Nona Su, tenang saja. Karena aku sudah datang, aku tidak akan membiarkan sahabatmu celaka. Ternyata iblis kecil yang menyakitimu. Selama aku ada di sini, tidak ada yang boleh mengganggu. Siapa ini? Masih muda, bisa usir roh jahat. Kamu benar-benar omong kosong. Kamu ini bukan menyelamatkan Yuan Yuan, tapi malah mencelakainya. Hei Zichang, jangan hina Guru Ye. Kemampuan Guru Ye bukan anak kaya manja sepertimu yang bisa meremehkannya sembarangan dan menebak-nebak secara asal. Su Qingwan, diam kamu sekarang. Paman Hu, Tante Han, kalian ingin anak ini selamatkan Yuan Yuan? Biarkan Guru Wen yang turun tangan. Jangan salahkan aku ingatkan kalian. Kalian biarkan dia selamatkan Yuan Yuan. Kami pergi dari sini sekarang juga. Seorang anak muda yang belum berpengalaman, berani merebut perhatian dariku. Beneran merasa dirinya sehebat itu gitu. Soal pengalaman dan kemampuan. Jauh lebih buruk dari Master Wen. Karakter Hu Hai dan Han Yuan Yuan. Pasti minta Master Wen selamatkan Yuan Yuan. King King, aku tahu. Kamu punya niat baik, tapi orang yang kamu undang terlalu muda. Kelihatannya tidak punya kemampuan apa-apa. Biarkan Wen Master selamatkan Yuan Yuan. Iya benar King King. Soal pengalaman dan senioritas, Master Wen masih lebih unggul. Paman Wu ini. Aduh, kenapa kalian percaya Hei Ziqiang, si anak kaya manja ini? Nona Su, karena mereka percaya Master Wen. Biarkan saja dia yang menyelamatkan orang. Su Qingwan, dengar tidak? Orang yang kamu bawa bahkan lebih sadar diri daripadamu. Master Wen, silakan selamatkan orangnya. Baik, Tuan Muda. Berani sekali, iblis nakal. Cepat minggir dari Nona Hu sekarang. Tawis brengsek, jangan ikut campur urusan orang. Kalau begitu, aku bunuh kamu juga. Iblis, kamu tetap keras kepala ya? Kalau begitu aku harus mengusirmu. Sekarang aku terpaksa harus memusnahkanmu. Hei. 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 Ini. Ini. Guru Wen. Mana mungkin dia mati begitu saja? Bukannya dia ahli mengusir iblis? Hei Ziqiang, ini kau bawa sang penyihir? Dia juga tidak jago sama sekali. Hanya dengan satu pukulan langsung mati. Dia memang tidak berguna. Jangan senang melihat kesusahan orang lain. Tuan Wen hanya lengah tadi. Jadi iblis itu berhasil menyerang. Sampah, ya tetap sampah. Apa gunanya menjelaskan begitu banyak alasan? Ini semua kalian yang cari sendiri. Aku akan lompat, jadi aku bisa berinkarnasi. Jangan. Tolong, jangan ya. Tolong lepaskan anak perempuanku. Aku rela mati menggantikan anak perempuanku. Cepat pikirkan cara. Putri kita mau lompat. Apa yang bisa aku lakukan? Master Wen bahkan sudah dibunuh. Paman Hu dan Bibi Hu. Masih ada satu master kan? Su Qingwan bilang, dia hebat kan? Suruh dia bertindak untuk menyelamatkan Yuan Yuan. Itu pasti yang terbaik. Su Qingwan. Berani merusak rencanaku. Master Wen yang kubawa sudah mati. Gurumu juga tak akan lolos. Kita punya ahli pengusir roh. Cing, cepat panggil mastermu selamatkan Yuan Yuan. Tolong ya. Oh ya. Tadi kalian gak hargai Master Ye. King, tadi kami terlalu panik. Sangat ingin segera menyelamatkan orang. Karena kamu sahabat Yuan Yuan, cepat selamatkan Yuan Yuan ya. Nona Su, kita diam dulu. Lebih baik selamatkan orang duluan. Baik. Xiao Yao, cepat maju. Pendeta busuk. Kamu juga ikut campur ya?
Kamu muncul untuk mencelakai orang. Aku tidak bisa tinggal diam lagi. Kalau kamu bisa berhenti sebelum terlambat, aku bisa memaafkan nyawamu. Jika kamu tetap keras kepala, aku akan memusnahkanmu. Pendeta brengsek, hanya kamu? Aku bawa wanita ini lompat gedung. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Mencari mati. Kalau begitu, aku terpaksa memusnahkanmu. Cahaya agung menghancurkan roh jahat. Hancur. Guru, apakah putriku tidak apa-apa? Sudah tidak apa-apa. Syukurlah kalau begitu. Apapun cara jahatmu, bocah. Sekarang pergi dari hadapanku. Zichang, apa matamu buta? Guru Ye, selamatkan Yuan Yuan kan? Kamu mau membalas budi dengan kejahatan? Cepat minta maaf pada Guru Ye. Aku tidak mau minta maaf. Apa yang bisa kamu lakukan? Zichang minta maaf pada Ye. Kalau tidak, pergi dari rumahku sekarang. Paman Hu, kita kan keluarga sendiri. Kenapa kamu malah memihak orang luar? Diam kamu. Kamu menunda penyelamatan Yuan Yuan. Aku bicara untuk terakhir kalinya, cepat minta maaf kepada Tuan Ye. Kalau bukan demi mendapatkan putrimu. Kamu pikir gue mau minta maaf? Gue kasih muka ke kamu dulu. Tunggu sampai gue tiduri putrimu. Penghinaan hari ini. Aku akan tagih semuanya padamu. Aduh, Paman Hu. Aku minta maaf. Hei, Tuan Ye. Maaf, tadi aku terlalu terburu-buru. Aku minta maaf kepadamu. Semoga kamu bisa memaafkan perbuatanku tadi. Hei, Zichang ya. Jangan menilainya seperti itu. Alasan aku menyelamatkan orang sepenuhnya demi menjaga muka Nonasu. Kalau tidak, hal malam ini pasti sulit berakhir dengan baik. Iya. Tuan Ye benar sekali. Ayah ibu. Aku kenapa sih? Kita kenapa di atap? Yuan Yuan, syukurlah kamu tidak apa-apa. Kamu nggak tahu, ibu khawatir banget kalau kamu benar-benar lompat dari gedung. Bagaimana ibu bisa hidup? Aduhai, bukankah putri kita baik-baik saja? Kenapa kamu bicara begitu? Iya. Baguslah. Kalau putrimu tidak apa-apa, hatiku jadi tenang sekarang. Guru Ye, sebelumnya itu semua kesalahan kami. Kita nggak seharusnya nggak hormat padamu. Kamu telah menyelamatkan putriku. Izinkan aku membungkuk hormat padamu. Paman Hu, aku paham situasimu tadi. Untungnya, putrimu sudah berhasil diselamatkan. Hal ini hampir bisa dianggap selesai. Paman Hu, aku sudah bilang padamu sebelumnya, kemampuan Guru Ye sangat hebat. Kalau bukan dia yang selamatkan Yuan Yuan, nyawa Yuan Yuan pasti sudah dalam bahaya. Cing, benar sekali. Guru Ye, sebelumnya itu kesalahan kami. Kamu menyelamatkan putriku. Begini, aku transfer 20 juta. Kamu harus menerimanya ya. Aku tidak bisa menerima ini. Terlalu banyak. Ini memang pantas. Baiklah, aku terima uang ini. Transfernya sudah selesai. Terima kasih banyak, Tuan Hu. Ini memang seharusnya. Guru Ye, mulai malam ini, kamu adalah teman saya, Huhai. Kalau nanti ada masalah sulit ya, jangan ragu untuk beritahu saya. Aku siap mengorbankan diri. Terima kasih, Tuan Hu. Halo, Lao Bai. Telepon malam-malam gini, ada apa sih? Kamu kenal ahli barang antik? Saya dijebak oleh orang lain. Saya dapat vas porselen palsu. Saya benar-benar tidak mau jadi orang bodoh tertipu. Kembalikan barang, minta uang. Tapi tidak disangka, malah langsung diancam. Bisakah kamu bantu saya? Lao Bai, jangan panik dulu. Kamu sekarang ada di mana? Aku temukan ahli penilai barang antik. Saya langsung datang bantu kamu. Saya ada di gerbang Hexwan. Baik, sayang. Jaga anak perempuan kita baik-baik ya. Lao Bai dijebak oleh orang lain. Aku cari ahli penilai barang antik. Minta dia bantu Lao Bai. Oke, pergilah. Paman Hu. Sebenarnya tidak perlu repot-repot begitu. Master Ye ahli menilai barang antik. Judi batu sangat hebat. Gong Dongfeng, Master Mata Hantu O juga. Pecundang di tangan Master Ye. Benarkah, Qian Zhao? Benar banget. Paman Hu, kapan aku pernah membohongimu? Master Ye. Ada temanku yang dijebak orang. Mohon Anda datang untuk menolongnya. Entah berhasil. Biayanya pasti sangat menguntungkan. Ini kembali ke keahlian lamaku lagi. Uang ini pasti mudah didapat. Tunjuk jalannya. Ayo kita lihat. Baik, silahkan lewat sini. Ayo. Jiangzhou, kamu itu penipu. Vas porselen ini jelas barang palsu. Tapi kamu malah berani menjualnya kepadaku. Menganggapku bodoh untuk dipermainkan. Sekarang, kembalikan uangku. Semua urusan yang lalu. Aku lupakan semuanya. Tuan Kepala Keluarga Bai. Makanan boleh dimakan sembarangan. Jangan bicara sembarangan ya. Kontrak penjualan ditandatangani secara resmi. Uang dan barang, urusan selesai. Lagi pula, saat kamu membelinya dulu, kamu sudah mengidentifikasinya dengan sangat teliti dan memastikannya itu asli. Sekarang kamu malah bilang itu palsu. Kenapa? Kamu pikir kita lama di Eropa? Mendirikan usahanya dari hasil menipu orang? Kamu omong kosong.
Aku sudah minta orang periksa tekstur badan porselen ini. Warna glazurnya bukan barang asli. Ini cuma tiruan zaman modern. Nilai pasar paling-paling cuma ratusan yuan. Tapi kamu malah merancang jebakan, menipu aku sebesar 3 juta. Cepat kembalikan uang itu kepadaku. Kalau tidak, aku akan menuntut atas penipuan yang kamu lakukan. Kamu mau menuntutku karena penipuan? Yang jelas, kamu salah paham barang. Datang ke tempatku bikin keributan. Bawa orang ini, Tuan Bai. Pukul dia lalu seret keluar. Jiang Zhou, kalau kamu berani sentuh aku lawan kau sampai akhir. Kalau aku tidak bisa hidup tenang, kamu juga jangan harap bisa nyaman. Aku Bai Doli di kota O. Aku bukan yang mudah ditindas. Pukul dia, diamkan dia. Berani mengancamku di wilayahku sendiri. Masa aku Jiang Zhou sia-sia bertahun-tahun? Berhenti sekarang. Hari ini kamu berani sentuh dia? Aku Huhai tak akan memaafkanmu. Hulau, kamu akhirnya datang. Sedikit lagi terlambat. Aku sudah pasti kena pukul. Orang ini terlalu keterlaluan. Beliin aku vas porselen palsu ya. Aku minta dia kembalikan uangku. Bukan tidak mengembalikan, tapi memukul kos. Jangan takut. Sekarang kami sudah datang. Tidak ada yang berani memukulmu. Tuan Hu. Melihat situasi seperti ini, hari ini kamu bela Bai Deli. Saya beritahu kalian, Bai Deli di tempat saya membeli porselen biru putih. Baru bilang palsu setelah dibawa pulang. Aku bilang dia mencuri porselen biruku. Untuk memerah saya. Jiang Zhou. Kamu ngawur. Kamu merasa dirimu siapa sih? Kamu cuma penjual barang palsu. Pedagang nakal yang memperjualbelikan barang palsu. Jiang Zhou, berbisnis itu harus mengutamakan kejujuran. Kamu berbuat seperti ini. Apakah kamu takut merusak reputasi? Nama baik He Xuan Men kami. Tidak perlu kalian semua khawatirkan. Nama baik He Xuan Men tidak butuh. Kalian semua khawatirkan. Barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan. Ini adalah aturan berbisnis. Bagaimana kalau semua orang seperti dia membeli barang palsu lalu minta saya terima pengembaliannya? Nanti He Xuan Men ya. Bagaimana caranya bisa berbisnis lagi? Jual beli barang. Jualan barang palsu itu salah. Pengembalian barang adalah hak dasar saya. Bai Deli. Kamu kan sudah di tempat saya, menandatangani kontrak. Tertulis jelas di kertas putih. Kamu pergi sampai ujung dunia. Saya tetap pihak yang benar. Apa kabar Tuan Hu? Ini ahli antik untuk Bai Deli? Dia tidak bisa menilai barang antik. Kamu datang buat bikin lelucon ya? Lau Hu, ahli barang antik yang kamu cari. Terlalu mudah banget. Aku ganti uang 3 juta. Jangan rugikan aku lagi. Aduh Lau Bai. Kamu masih tidak percaya padaku? Aku minta Master Ye membantumu. Dengan kemampuan penilaian barang antik miliknya, aku jamin kamu aman hari ini. Mengerti? Benarkah? Bukan. Master Ye, tadi saya cuma panik sejenak, salah bicara. Maaf ya. Saya mengerti Tuan Bai. Di mana vas porselen biru putihmu? Bolehkah saya lihat dulu? Guru Ye. Ini botol keramik biru putih itu. Silakan cek apakah ini palsu. Baik Tuan Bai, jangan khawatir. Saya lihat dulu sebentar. Ada sari Buddha di vas porselen. Tuan Bai dapat keberuntungan dari musibah. Tuan Jiang kepala sekte, ya kan? Saya konfirmasi sekali lagi dengan Anda. Vas porselen ini terjual sekali. Tidak bisa dikembalikan sama sekali. Benar kan? Tentu saja. Aku di Jiangzhou selalu tegas. Lagi pula, ini jelas tertulis di kontrak. Barang sudah dibeli, tidak bisa kembali. Risiko keaslian barang ditanggung masing-masing pihak. Kenapa bocah? Kamu masih percaya ini? Punya pandangan yang berbeda? Bukan pendapat yang istimewa. Saya rasa Tuan Bai tidak rugi. Oh, apa otak kamu rusak? Ini cuma guci keramik biru palsu ratusan yuan. Masih bilang layak dibeli? Tuan Hu, dari mana kamu cari orang ini? Orang aneh banget kayak gini. Dengan otak sebodoh itu, dia masih ngaku ahli barang antik. Bener-bener bikin ketawa sampai mati. Kemampuan Master Ye jelek. Ini cuma barang palsu doang. Gimana bisa dibilang beli ini sepadan? Aku rugi besar banget. Sepertinya aku harus pasrah. Tuan Bai, aku tahu apa yang kamu khawatirkan sebentar lagi. Aku kasih kamu jawaban memuaskan. Dari ucapan Tuan Ye tadi. Jangan-jangan hal ini masih ada harapan? Tuan Ye ya. Maksudmu botol porselen biru putih palsu ini masih ada nilainya? Betul, Tuan Bai. Kamu nggak akan rugi uang. Sebaliknya, dia dapat untung banyak. Tuan Hu, ahli barang antik yang kamu undang. Benar-benar punya kemampuan hebat. Dengar tidak? Porselen biru putih yang aku punya ini benar-benar asli dan berkualitas. Jangan coba-coba memeras uangku. Jiang Zhou, perhatikan sikap bicaramu. Jangan hina Guru Ye. Tuan Q,
Aku memujinya, masa nggak boleh? Itu ahli penilai barang antik kalian. Bukan milikku. Dia memang pintar. Entah bodoh, atau gila, atau sinting, atau linglung. Tidak ada hubungannya denganku. Sekarang kalian membawa botol porselen biru putih ini. Apakah akan pergi secepatnya atau membiarkan anak buahku mengusir kalian pergi? Jiangzhou, aku tanya kamu sekali lagi. Botol ini milik Tuan Bai. Apapun yang ada di dalamnya, tak ada hubungan lagi. Benar begitu? Tentu saja. Anak muda, aku tidak pernah ingkar janji. Baik, terima kasih banyak Ketua Jiang. Anak muda, apapun rencanamu, jangan berlagak misterius di sini. Cepat bawa botol ini dan pergi dari Hishuanmen saya. Mulai sekarang jangan pernah datang ke tempatku lagi. Kalian bisa membuka lebar. Lihatlah apa yang ada di dalamnya. Aduh anak muda. Kau mau buat honor di sini? Aduh, 3 jutaku loh. Tuan Bai, kamu tidak perlu merasa sayang. Yang lama tidak pergi, yang baru tidak datang. Nanti kamu pasti senyum lebar deh. Serius? Tentu sajalah. Kalian lihat, ini apa? Wah, ini. Ini ternyata relik tulang Buddha, tinggalan biksu Tang saat wafat. Satu butir ini nilainya tak terhingga, minimal bernilai 100 juta. Mata kamu tajam banget ya. Relik tersembunyi ini, kamu temukan juga. Benar-benar mata super tajam. Bikin aku buka mata lebar-lebar deh. Aduh Tuhan, porselen biru palsu ini menyembunyikan. Relik Buddha senilai ratusan juta. Bagaimana Master Ye bisa mengetahuinya? Benar-benar orang sakti. Jangan menebak-nebak sembarangan ya. Relik tulang Buddha. Dia bukan ahli penilai barang antik. Bagaimana mungkin dia bisa mengetahuinya? Ketua Jiang, inilah kehebatan saya. Sayang sekali, Sang Buddha relik ini bukan milikmu. Benda ini milik Tuan Bai. Benda ini bukan milik siapa-siapa. Vas porselen ini ada di saya selama puluhan tahun. Aku tak tahu ada Shelly di sini. Ini milik saya. Transaksi kali ini tidak sah. Kembalikan ke saya, Ketua Jiang. Kata-kata harus ditepati. Sudah beli, tidak bisa ditarik kembali. Kebenaran atau kepalsuan ditanggung masing-masing. Barang tidak bisa dikembalikan, ada kontrak. Kamu mau ingkar janji? Sekarang terlambat untuk ingkar. Relik ini kamu sendiri yang jual keluar. Kamu cuma bisa terima nasib sial. Anak muda. Kamu. Jangan seperti ini, Jiangzhou. Mau memasang jebakan untuk saya. Tapi hasilnya apa? Kamu sendiri yang bodoh dan tidak melihat. Ini namanya apa coba? Ini namanya balasan karma. Sekarang relik tulang Buddha ini milik saya. Kalian masih diam saja buat apa? Cepat rebut kembali untuk saya. Buat bocah ini, lumpuhkan dia untukku. Ketua Sekte, Tuan Q dan Tuan Hu Ti. Kami tidak berani maju. Kalau tidak, kami pasti tamat. Benar, Ketua Sekte. Lebih baik kita lupakan saja. Kalian dua brengsek. Benar-benar sampah. Kalian takut mereka membunuh kalian semua. Kau takut aku bunuh kalian semua? Jiangzhou, gimana? Kalau kalah, mau main tangan? Kamu berani sentuh Tuan Ye? Coba, aku jamin. Gerbang Heishuanmu akan hilang besok. Kalau tidak percaya, silakan coba saja bergerak. Jiangzhou, vas porselen biru putih ini, kamu yang jual by daily, baik asli maupun palsu. Apapun yang disembunyikan di dalamnya, tidak ada hubungannya denganmu. Tentu saja kalau kamu ingin menyakiti Tuan Ye, keluarga Hu pertama yang tidak setuju. Kamu tak akan tenang di Eropa lagi. Benar-benar sialan. Tanpa Hu Hai dan Q Guoji, dua brengsek itu mengancamku. Jangan ambil relik itu. Malam ini aku mengaku kalah. Kalian keluar dari gerbang Heku. Tuan Bai, relik ini kembali ke pemilik asli. Ini milikmu. Guru Ye, terima kasih banyak. Uang jasa sebesar 10 juta. Tidak, 10 juta terlalu sedikit. Rasa terima kasihku padamu tidak cukup. 50 juta. Nanti ada apa-apa di grup O. Aku rela mati demi keuntungan. Karena Tuan Bai begitu berjiwa besar. Baiklah, aku tidak sungkan lagi. 50 juta sudah masuk. Rekening bank. Terima kasih banyak Tuan Bai. Ayo kita pergi. Cepat. Wah, aduh. Relikku. 100 jutaku. Semua itu diambil oleh Baideli. Anak brengsek itu bawa pergi dariku. Guru Ye, terima kasih banyak malam ini.
Kalau bukan karena kamu, aku bakal rugi 3 juta loh. Aku malu di Jiangzhou. Sekarang kamu bantu pulihkan kerugianku. Aku dapatkan Shirley senilai ratusan juta. Izinkan aku bersujud hormat padamu. Tuan Bai, Anda terlalu sopan. Hanya hal sepele, tidak perlu disebut-sebut. Kedepannya, kamu harus lebih waspada. Jangan percaya omong orang lain, agar tidak tertipu. Nasihat Master Ye sangat tepat waktu. Aku tak akan mudah percaya lagi. Bagus kalau begitu, Lao Bai. Kamu lihat hebatnya Master Ye, kan? Kekhawatiranmu sebelumnya sama sekali tidak perlu. Master Ye tak terkalahkan. Kita bisa temukan Master Ye, orang sakti berkemampuan luar biasa. Ini adalah keberuntungan kita semua. Iya, Master Ye. Kamu sudah membantuku sangat besar. Malam ini saya yang menjamu. Aku ajak kamu makan seafood. Rayakan dengan baik. Tuan Bai, hari ini sudah tidak sore lagi. Saya juga merasa agak lelah. Saya tidak ikut duluan ya. Saya pulang dulu untuk istirahat. Ya. Kalau begitu, bagaimana dengan Master Ye? Hari ini aku lari-larian seharian. Benar-benar harus pulang istirahat sekarang. Lao Bai ya. Nanti Master Ye ada waktu luang. Gue yang atur acaranya. Oke. Kalau gitu Tuan Ye, aku antar kamu ke hotel ya. Tidak usah repot-repot. Aku antar Master Ye pulang saja. Oke, hehe. Lao Hu. Master Ye ini. Kemampuan menilai barang antiknya sangat hebat. Aku di Eropa puluhan tahun. Belum pernah aku lihat orang yang kemampuannya sehebat ini. Iya betul. Master Yi memang sangat hebat ya. Kak, balas dendam untuk aku ya. Ya Feng menyakitiku parah. Semua hartaku udah kalah habis. Aku pasti bunuh dia. Diam. Tidak mampu menyelesaikan pekerjaan apa. Dasar makhluk yang merusak. Hanya beberapa hari di luar negeri. Kamu mempermalukan keluarga kita banget. Kak, aku tak menyangka dia judi. Sehebat ini, aku terlalu meremehkan musuh dan ceroboh. Aku bersalah. Diam kamu. Tunggu sampai aku selesaikan anak itu. Kamu menghadap dinding selama 3 tahun tanpa izinku. Tidak boleh keluar rumah. Sialan. Qiang. Cari tahu asal Ye Feng. Dari keluarga mana dia berasal. Tuan Hong. Berdasarkan penyelidikan, Feng Ye itu dari Haicheng Daratan. Aku kenal keluarga Su dari O. Dan Su Qingwan. Dia ahli batu judi. Sekarang keluarga Su, keluarga Q, Hu, dan Bai. Semuanya memiliki hubungan dekat dengannya. Bahkan Raja Judi Jiang Jintian menyukainya. Aku tak peduli dari mana dia, latar belakang apa yang dia miliki, atau siapa saja yang dia kenal. Dia harus mati. Adikku tak boleh dipermalukan. Ya, Qiang, hubungi juara tinju bawah tanah. Berapapun biayanya, pastikan dia membunuh Ye Feng itu. Baik, Tuan Hong, aku akan segera menghubungi Tyson sekarang. Hei kakak. Bagus banget. Ye Feng, aku tidak peduli seberapa besar pengaruhmu menyakiti keluarga Heku. Pasti aku akan mencabik-cabikmu sampai hancur. Halo, Tuan Bai. Telepon pagi-pagi banget. Ada apa sih? Guru Ye, temanku ada masalah mendadak. Butuh bantuanmu. Aku tahu aturanmu. Begini aja. Uang jasa kita seperti biasa ya. Oke, datanglah ke sini. Tuan Bai, jangan panik dulu. Ada masalah mendadak apa sih? Begini ceritanya. Aku punya teman bernama Sun Jiacheng. Dia berbisnis bahan obat. Baru dapat obat tua berharga. Butuh penilai yang hebat untuk memeriksanya. Aku langsung terpikir padamu. Oke, kita bicara sambil jalan aja. Pertama, kita lihat situasinya dulu. Saya datangkan ahli perhiasan Sun. Guru Ye, ini dia. Sun Jiacheng. Dia berbisnis bahan obat. Kita punya obat tua berharga baru. Bisa tolong diperiksa? Lao Sun. Kalau yang ini Master Ye yang kubicarakan padamu. Ketajaman pandangan yang luar biasa. Biar dia yang mengidentifikasi bahan obatmu. Pasti tidak ada masalah sama sekali. Tuan Ye, akhirnya Anda datang. Bahan obat ini penting buat saya. Uang jasaku tidak kurang sepeser pun. Merepotkan Anda ya. Bos Sun terlalu sopan. Baik, saya lihat dulu bahan obatmu. Oh baik, silakan. Wah, Bos Sun. Ini ahli penilai barang berharga ya. Semuanya barang palsu. Perlu repot-repot sebesar itu? Zhang Zikun, siapa yang izinkan kamu masuk? Jangan ikut campur urusanku. Hahaha. Bos Sun, ini dia. Ahli antikmu. Masih bau susu loh. Bisa menilai barang berharga? Bos Sun, kamu makin mundur banget ya. Zhang Zikun.
Jangan merendahkan orang seenaknya di sini. Kemampuan Tuan Ye. Ini bukan urusanmu yang bodoh dan keras kepala. Bos Sun, aku inginkan apotekmu dan barangmu. Jual kepadaku dengan harga murah. Aku bisa beri kamu banyak uang. Jangan bermimpi. Sudahlah. Begini, kita bertaruh yuk. Ini ginseng liar berusia 100 tahun, barang baruku. Tolong Tuan Ye yang kamu undang untuk mengidentifikasinya untukku. Kalau dia bedakan asli palsu, berarti aku kalah. Hui Chuntang milikku. Akan kuberikan juga kepadamu. Taruhan ini cukup besar kan? Kenapa Bos Sun tidak berani? Tuan Ye, apakah kamu yakin jika kamu membantuku mengalahkannya? Aku tambah 1 juta buatmu. Baik. Ternyata ini adalah ginseng liar palsu. Kamu benar-benar pikir bisa menipu? Mata penglihatanku yang ajaib, apapun harta karunnya, semua tak bisa bersembunyi dari pandanganku. Anak muda, kalau berani, katakan saja. Ginseng liarku ini asli atau palsu? Siapapun ahli yang kau bawa. Akar ginseng liar direndam bahan kimia. Cukup sulit dibedakan dengan yang asli. Toko obat ini segera jadi milikku. Punya aku nih. Tuan Zhang, ginseng palsu ini. Dan bahkan direndam dengan bahan kimia. Ginseng liar gunung yang asli itu warnanya lembut dan bercahaya alami. Dan serat akarnya terasa berat, tidak mudah patah. Ginseng liar gunung milikmu ini, bau kimianya sangat menyengat. Kamu sendiri tidak bisa menciumnya? Bawa ginseng palsu buat menipu orang. Kamu tidak merasa malu? Apa? Bagaimana bocah ini bisa bicara seakurat itu? Bahkan Pak Kimia bisa lihat itu. Apakah bocah ini bukan manusia biasa? Bocah, kamu gertak aku. Kamu ngomong sembarangan tanpa bukti. Apa kamu cuma ngomong sembarangan? Biarkan bos-bos sekitar lihat apakah ini nyata atau tidak. Kalau hal ini tersebar, lihat nanti, cara bisnismu nanti. Hei bocah, kamu tidak perlu diperiksa lagi. Ini palsu. Aku terima kekalahan ini. Aku menyerah. Bagus banget. Zhang Zikun, kamu juga dapat hari ini ya. Sesuai perjanjian taruhan kita. Mulai hari ini, Hui Chuntang milikmu sekarang jadi milikku. Sekarang ambil barang palsu ini. Cepat pergi dari sini. Tuan Ye, hari ini terima kasih ya. Semua berkat kamu. Bukan hanya toko saya berhasil diselamatkan, tapi kamu juga bantu aku menghukum orang itu. Terima kasih banyak. Bos Sun terlalu sopan. Ini semua hal kecil. Aku lebih khawatir tentang kiriman barangmu ini dulu. Oh iya. Aduh, lihat aku nih. Aku terlalu senang. Bahan obat ini baru aku terima. Hatiku selalu merasa tidak tenang. Kiriman obat herbal ini asalnya agak istimewa. Harganya juga tidak mahal. Sudah dicek oleh ahli. Tapi hatiku masih terus merasa ragu-ragu. Ya, biar saya lihat. Silakan. Ya, Bos Sun. Anda tenang saja. Kiriman obat herbal ini semuanya asli. Lingzi ini alami. Usianya cukup. Tanduk rusa ini irisan premium. Empedu sapi ini juga alami. Kualitasnya sangat bagus. Beberapa ginseng gunung ini juga adalah ginseng hutan yang asli. Usianya sekitar 15-20 tahun. Khasiat obatnya terjaga sangat utuh. Semua obat herbal ini bagus. Bisa dijual dengan tenang. Benarkah? Wah, bagus sekali. Master Ye, kau benar-benar penyelamatku. Tidak cuma membantu saya memenangkan Hui Chuntang. Akhirnya, bebanku hilang. Terima kasih. Aku sangat berterima kasih padamu. Sun Tua, Guru Ye memang jenius. Hari ini kamu untung besar banget. Sudah mendapatkan Hui Chuntang. Dan juga pastikan kargo bagus ini. Tuan Ye, silakan terima hadiah kecilku ya. Saya segera transfer uang untukmu. Uang sudah masuk ke rekening bank 11 juta. Tuan Ye, Anda benar-benar harus menerima uang ini. Kamu adalah orang pentingku di Jishitang. Nanti kamu dan temanmu ambil obatnya. Tidak akan dikenakan biaya sepeser pun. Tuan Sun benar-benar terlalu sopan. Kalau begitu, terima kasih banyak. Nanti saya ganggu Anda lagi. Pak Sun, 2 keberuntungan hari ini. Ayo, saya yang traktir. Ayo cari tempat untuk merayakan. Dan juga untuk Tuan Ye. Menghormati dengan beberapa gelas minuman. Iya. Memang seharusnya begitu. Tunggu sebentar. Saya angkat telepon dulu. Halo, King Wan. Ada apa?
Kamu Ye Feng, kan? Saya kakak dari He Changyuan. Kau menghancurkan keluargaku. Waktunya kita menyelesaikan dendam ini. Kamu datang ke klub. Kalau begitu, Su Qingwan akan mati. Aku segera ke sana sekarang. Jangan sakiti dia. Kalau tidak, aku akan bunuh kamu. He Chang Hong. Aku datang. Lepaskan Nona Su. Wah, berani banget datang sendirian. Berani juga. Ye Feng, kamu telah menyinggung keluarga He milikku, merebut harta keluargaku. Hari ini, kau akan merasakan penderitaan. Lumpuhkan dia. Baik, Tuan He. Anak muda, ucapkan pesan terakhirmu. Kalau tidak, aku benar-benar akan menyerang. Kamu pasti mati. Sekarang tangan kananku penuh kekuatan. Nampaknya mata dewa penglihatan tembus pandang memberiku kemampuan baru lagi. Mengalahkan orang besar ini sangat mudah. Hei. He Chang Hong. Orang-orangmu tidak sehebat itu ternyata. Kamu bahkan tak tahan satu pukulanku. Sekarang giliranmu selanjutnya. Hyson sudah mati. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dia kan juara tinju dunia. He Chang Hong, sekarang kamu harus bayar perbuatanmu. Kamu jangan deket-deket, berani kamu ganggu aku? Keluarga He tidak akan melepaskanmu. Apa sih keluarga He itu? Mati saja kamu sekarang. Nona Su, He Chang Hong sudah. Aku habisi. Kamu aman sekarang. Tuan Ye, aku benar-benar sangat takut. Aku kira tak akan bertemu lagi. Nona Su, jangan takut. Kamu sangat aman sekarang. Nanti aku lindungi kamu sepenuhnya. Tuan Ye, sebenarnya aku sangat menyukaimu. Maukah kamu bersamaku?